Selamat datang di channel Bunda Naya, tempat cerita-cerita drama penuh emosi dan inspirasi siap menemani harimu. Dari konflik keluarga, kisah cinta, hingga perjuangan hidup yang menyentuh hati. Semua ada di sini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan cerita seru dari kami. Yuk, simak kisahnya sekarang. Kuhancurkan rumah mertua yang dulu kubangun saat aku tahu suamiku dipaksa berselingkuh. Dengan tangan ini aku robohkan rumah yang dulu kubangun dengan cinta. Pakai excavator. Mereka pikir aku lemah. Sekarang dengar sendiri teriakan mertuaku. Yang marah, kini hatiku sudah mati. Naresha berdiri di tepi jendela ruang tamu rumah besar yang kini terasa begitu asing. Hembusan angin pagi membawa bau tanah basah yang mengingatkannya pada masa lalu. Ia memandang keluar, matanya menyapu setiap sudut halaman yang dulu dipenuhi oleh pohon-pohon yang ia tanam sendiri, dan sekarang tampak terabaikan. Rumah itu, rumah yang ia bangun dari nol, kini menjadi saksi bisu dari perjalanan yang panjang, perjalanan apa nu cinta kai pengorbanan, dan akhirnya tai pengkhianatan. Dulu, ketika Naresha memutuskan untuk menikah dengan Revanza, ia tak hanya menikah dengan seorang pria, ia menikah dengan keluarga, dengan ibu mertuanya, Nyimir Tirsa, yang hidup sebatang kara setelah suaminya meninggal beberapa tahun lalu. Revanza adalah anak tunggal, dan meskipun mereka tinggal di rumah kecil, Naresha merasa memiliki kewajiban untuk memberikan yang terbaik bagi mertuanya. Itulah sebabnya, ketika ia melihat kondisi rumah orang tuanya yang tidak layak, ia merasa terdorong untuk membantunya. Membangun rumah bukanlah hal yang mudah, apalagi bagi Naresha yang sudah bekerja keras untuk membiayai hidup mereka. Namun, dengan tekad yang kuat, ia mengorbankan sebagian besar penghasilannya untuk membeli tanah dan membayar tukang. Rumah itu bukan hanya sekedar bangunan, tetapi simbol dari cintanya kepada keluarga Revanza, terutama ibunya, Nina Tirsa, yang selama ini selalu ia lihat sebagai sosok yang penuh kasih meskipun keras kepala. Proses pembangunan rumah itu tak luput dari tantangan. Setiap hari Naresha bekerja siang dan malam. Pagi hari ia bangun lebih awal, memeriksa rencana pembangunan, memastikan setiap detailnya berjalan dengan baik. Di tengah hari, ia menyisihkan waktu untuk bekerja di kantor, dan sore hari, ia kembali turun tangan untuk memeriksa proyek rumah. Terkadang, setelah pulang kerja, ia langsung mengunjungi lokasi pembangunan, berinteraksi dengan para tukang, dan memastikan bahwa semuanya sesuai rencana. Tidak jarang ia harus berhadapan dengan masalah yang tidak terduga, mulai dari kekurangan bahan bangunan hingga masalah teknis yang menghambat proses. Tetapi Naresha tidak pernah mundur. Revanza, suaminya, lebih banyak diam dan menghindari keterlibatan langsung dalam pembangunan rumah tersebut. Ia memang memberikan dukungan moral, namun tidak lebih dari itu. Naresha menganggap itu sebagai hal yang wajar, mengingat Revanza sudah cukup sibuk dengan pekerjaannya. Namun, ada saat-saat ketika Naresha merasa kecewa. Ia merasa seperti berjuang sendirian, sementara suaminya hanya berdiam diri, bahkan terkesan tidak peduli dengan proses yang begitu melelahkan itu. Namun, Naresha selalu menepis perasaan itu dan menguatkan diri, karena ia tahu, bagaimanapun juga, rumah itu akan menjadi tempat yang nyaman untuk keluarganya. Tempat yang ia impikan selama ini. Hari demi hari, rumah itu mulai tampak. Dinding-dindingnya berdiri kokoh, atapnya tertutup rapat, dan akhirnya, satu demi satu ruangan mulai terlihat jelas. Naresha merasakan kebanggaan yang luar biasa setiap kali ia berjalan melewati rumah itu. Meskipun tubuhnya lelah, hatinya terasa hangat melihat buah dari jerih payahnya. Ini adalah rumah yang ia impikan sejak lama, bukan hanya untuk dirinya dan Revanza, tetapi untuk orang tua mertuanya, terutama Nyimir Tirsa. Ia ingin memberikan mereka kenyamanan karena mereka sudah membesarkan suaminya dengan penuh pengorbanan. Namun, semua perasaan itu mulai pudar seiring berjalannya waktu. Ketika rumah itu akhirnya selesai, Naresha merasa bahagia, tapi juga mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Revanza tampak lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah, seolah menghindar dari kenyataan.
Bahkan Nitirsa, yang seharusnya berterima kasih dan merasa dihargai atas perhatian yang diberikan Naresha, malah menjadi lebih dingin dan tidak begitu memperhatikan apa yang sudah dilakukan menantunya. Hari pertama mereka pindah ke rumah, itu adalah hari yang penuh harapan. Naresha berharap semuanya akan berjalan mulus, dan keluarganya akan hidup bahagia dalam rumah baru itu. Namun kenyataannya, tidak seperti yang ia bayangkan. Seiring berjalannya waktu, Naresha merasa semakin terasing dari Revanza. Suaminya lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-temannya, atau bahkan sering pergi tanpa memberi penjelasan yang jelas. Ia mulai merasa seperti tidak dihargai, meskipun ia sudah berkorban begitu banyak untuk keluarganya. Tahun-tahun berlalu, dan rumah itu mulai terlihat lebih usang. Tidak hanya karena usia bangunan, tetapi juga karena suasana yang semakin suram. Naresha masih bertahan, berharap suatu saat Revanza akan kembali ke jalur yang benar, dan Nitirsa akan melihat pengorbanannya. Namun, ia semakin merasa ada yang salah dalam rumah tangga mereka. Ketika ia mulai memperhatikan lebih detail, ia menyadari bahwa Revanza sering mendapat uang ekstra dari sumber yang tidak ia ketahui. Ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak masuk akal, dan kadang-kadang ia menemukan tanda-tanda yang membuatnya curiga. Itulah saat Naresha mulai merasa ada yang tidak beres. Ia terus memikirkan alasan di balik perubahan sikap Revanza dan mertuanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ada yang sedang disembunyikan darinya? Setiap hari, pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalanya, menambah ketidaknyamanan yang ia rasakan di rumah yang dulunya ia bangun dengan penuh cinta. Namun, ia tak tahu bahwa jawabannya akan datang dengan cara yang paling mengejutkan. Sebuah kenyataan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dengan memikirkan hal itu, Naresha merasa sesak di dada. Ia memandang rumah yang pernah ia bangun dengan penuh harapan, yang kini terasa kosong dan penuh pengkhianatan. Rumah itu, yang dulu ia anggap sebagai simbol kebahagiaan, sekarang hanya menjadi pengingat dari sebuah pernikahan yang semakin retak. Naresha tahu, perasaan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ia harus menemukan kebenaran, apapun yang terjadi, dan siap menghadapi konsekuensinya. Dalam heningnya pagi itu, Naresha memutuskan bahwa ia tidak akan membiarkan semua pengorbanannya menjadi sia-sia. Ia sudah memberikan yang terbaik untuk keluarga ini. Namun, jika pengorbanan itu hanya dihargai dengan pengkhianatan, maka ia akan menghancurkan semuanya, seperti yang pernah ia bangun. Pagi itu, seperti biasa, Naresha bangun lebih awal. Langit masih gelap, hanya lampu-lampu jalan yang terlihat dari jendela kamar tidur. Suara ketukan jarum jam di meja samping tempat tidur seolah menjadi pengingat bagi Naresha bahwa hari ini lagi-lagi harus dimulai dengan penuh energi, meski tubuhnya terasa lelah. Tapi, ia tak punya pilihan. Kewajiban sebagai istri dan menantu harus dijalani. Itu yang selalu ada dalam pikirannya. Setiap hari, ia bekerja tanpa henti, di kantor, di rumah, bahkan mengurus mertuanya. Nitirsa dan Naresha berjalan menuju ruang makan, di mana Revanza, suaminya, duduk dengan wajah lesu. Sarapan sudah siap, seperti biasa, di meja makan. Roti bakar dengan selai dan kopi hangat, makanan sederhana yang sering ia buat. Ia tersenyum kecil, berusaha menyapa suaminya dengan ceria. "Selamat pagi, sayang. Kamu tidur nyenyak?" tanya Naresha, mencoba memulai hari dengan nada optimis. Meskipun ia tahu Revanza seringkali tampak tidak peduli. Revanza hanya mengangguk pelan tanpa mengangkat pandangannya dari ponsel yang sedang dipegangnya. Naresha merasa ada jarak di antara mereka. Semakin lama semakin jelas. Revanza, yang dulunya penuh gairah dan semangat hidup, kini tampak seperti seseorang yang kehilangan arah. Wajahnya yang biasanya ceria, kini lebih sering murung, dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Naresha tak tahu pasti apa yang terjadi, tetapi ia mengira itu karena tekanan pekerjaan. Revanza bekerja sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan teknologi, dan belakangan ini perusahaan itu memang sedang dalam masa-masa sulit. Naresha mencoba mengabaikan perasaan khawatirnya. Ia tahu, meskipun suaminya tampak tertekan, ia
harus tetap menjaga rumah tangga mereka. Ia melangkah ke dapur, menyeduh secangkir kopi untuk dirinya sendiri, dan kembali ke meja makan. Revanza masih tampak sibuk dengan ponselnya, jarang sekali berbicara dengannya. Sementara itu, Nyiwer Tirsa, ibu mertuanya, sudah duduk di kursi dekat jendela, memandang keluar. Mertua Naresha yang dulunya penuh dengan energi dan perhatian, kini semakin lama semakin menghabiskan waktu di rumah. Tidak ada lagi kegiatan yang mengisi hari-harinya. Beberapa tahun yang lalu, Naresha ingat, Nyembeden Tirsa selalu aktif berkebun, berbelanja, atau mengunjungi teman-temannya. Namun, belakangan ini, ia lebih sering diam di rumah, dengan wajah yang cemberut dan sikap yang seakan tidak peduli dengan keadaan sekitar. "Bu, sudah sarapan?" tanya Naresha lembut melihat Nina Tirsa yang tampak tenggelam dalam pikirannya. "Nih," Tirsa hanya mengangguk dan mengangkat sendok, namun tak ada senyum yang mengiringi gerakannya. Naresha merasa semakin tertekan dengan sikap ibunya Revanza, yang kini seolah tidak memiliki semangat hidup. Ia bisa memahami jika Nyamber Tirsa merasa kesepian setelah kehilangan suaminya, tetapi keadaan ini sudah berlangsung terlalu lama. Naresha merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kehilangan, ada sesuatu yang tidak diungkapkan, namun ia tidak tahu apa. Hari-hari berlalu begitu saja. Naresha merasa semakin banyak beban yang harus ia tanggung. Pekerjaan di kantor, rumah tangga, serta kebutuhan mertuanya yang tak pernah berhenti. Setiap bulan, ia selalu mengirimkan uang bulanan untuk ibu mertuanya tanpa merasa keberatan. Toh, baginya itu adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai menantu. Namun, belakangan ia merasa pengorbanannya tidak dihargai. Revanza semakin hari semakin menjauh. Tidak ada lagi keceriaan yang dulu mengisi setiap percakapan mereka. Bahkan, beberapa kali Naresha merasa suaminya seperti enggan bertemu dengannya. Di sisi lain, Naresha mulai merasakan ketegangan yang semakin meningkat dalam hubungan mereka. Revanza tak lagi berbicara tentang masa depan atau berbagi rencana-rencana seperti dulu. Ia hanya menghabiskan waktunya di kantor atau di luar rumah, entah dengan siapa. Naresha mencoba bersikap sabar, mengira itu hanya akibat dari tekanan pekerjaan, tapi dalam hatinya ada perasaan khawatir yang semakin tumbuh. Apa yang terjadi pada suaminya? Mengapa ia tampak semakin menjauh? Pernah suatu malam, Naresha menemukan Revanza yang pulang larut malam, dan setelah menyapa, ia hanya mendapat jawaban seadanya. "Aku terlalu lelah," katanya, tanpa menjelaskan lebih jauh. Naresha mencoba untuk tidak menghiraukannya, tapi rasa kesal mulai merayapi pikirannya. Ia merasa seperti berjuang sendirian. Semua kebutuhan rumah tangga, dari mulai belanja bulanan, tagihan listrik, hingga perawatan rumah, semuanya ia yang tanggung. Revanza yang dulu ia anggap sebagai teman hidup yang bisa diandalkan, kini malah tampak seperti orang asing yang hanya ada dalam rumah mereka. Malam-malam yang dulu mereka habiskan dengan berbincang atau menonton film bersama, kini menjadi sunyi. Revanza lebih sering terlelap di depan televisi, sementara Naresha menghabiskan waktu sendirian di kamar, memikirkan apa yang salah dengan rumah tangga mereka. Ada ketegangan yang tak terucapkan, sebuah jarak yang semakin lebar di antara mereka. Dan Naresha merasa dirinya semakin terjebak dalam rutinitas yang monoton ini. Suatu pagi, saat Naresha baru saja pulang dari belanja bahan makanan, ia menemukan Revanza sedang duduk di sofa dengan ponsel di tangan. Kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ia menemukan sebuah pesan teks yang tertera di layar ponsel Revanza. Naresha hanya sekilas melihatnya, namun pesan itu cukup jelas terlihat. "Sudah lama kita tak bertemu, semoga kita bisa lebih sering lagi." Pesan itu membuat jantung Naresha berdegup kencang. Siapa yang mengirimkan pesan itu? Mengapa Revanza terlihat begitu bingung dan tidak mengungkapkan apapun? Perasaan curiga mulai merayapi pikirannya. Tapi, Naresha tidak ingin langsung menuduh. Ia memilih untuk tetap diam, namun malam itu, tiduran mereka terasa lebih sepi dari biasanya. Ada banyak hal yang ingin Naresha katakan, tetapi kata-kata itu terjebak di tenggorokannya. Di luar sana, Nyemwen Tirsa tampak duduk di kursi kayu dekat jendela, menatap dunia dengan pandangan kosong.
Naresha tahu ibunya Revanza itu tidak akan pernah membantunya. Ia adalah wanita yang keras kepala, yang lebih memilih menutup mata terhadap kenyataan. Nyanda, Tirsa selalu mengatakan bahwa kehidupan harus diterima begitu saja, tanpa banyak mengeluh. Tapi, semakin lama, Naresha merasa bahwa ia lebih banyak memberikan daripada menerima. Kewajiban sebagai istri dan menantu seolah tak ada habisnya, sementara dirinya semakin tenggelam dalam kepedihan yang tak terlihat. Saat itu, Naresha tahu satu hal, jika ia terus-menerus mengorbankan dirinya untuk orang lain, ia mungkin akan kehilangan dirinya sendiri. Dan itulah saat ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan ia harus terus memberi tanpa mendapat balasan? Naresha duduk di meja makan, kertas-kertas tagihan yang belum dibuka tersebar di depan matanya. Pagi itu, seperti biasa, Revanza berangkat lebih awal, tanpa memberi salam atau ciuman seperti biasanya. Hanya suara mesin mobil yang terdengar ketika ia meninggalkan rumah. Naresha merasa ada yang aneh. Segalanya tampak semakin sunyi di rumah yang dulunya penuh dengan canda tawa. Ia tak bisa mengabaikan perasaan tidak nyaman yang terus mengganggu pikirannya. Matanya terfokus pada satu lembar tagihan kartu kredit yang tergeletak di atas meja. Biasanya, Revanza adalah orang yang sangat tertib dengan keuangannya, tidak pernah mengajukan pembayaran yang terlambat atau menghabiskan lebih dari yang seharusnya. Namun kali ini, tagihan kartu kreditnya membengkak lebih dari 2 kali lipat jumlah biasanya. Naresha merasakan gelombang kekhawatiran yang datang begitu mendalam, seakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia tidak ingin mencurigai, tetapi kenyataan ini sulit untuk diabaikan. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia memeriksa detail pengeluaran pada tagihan tersebut. Sebagian besar pengeluaran itu tampaknya untuk belanja barang-barang pribadi, tetapi ada satu yang menarik perhatian Naresha. Sebuah transaksi besar untuk penginapan di sebuah hotel bintang 5 di pusat kota. Naresha tidak ingat pernah mendengar suaminya berbicara tentang perjalanan bisnis atau liburan. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya tentang pengeluaran semacam itu. Dan yang lebih aneh, pembayaran itu dilakukan seminggu yang lalu, pada saat-saat ia mulai merasa ada jarak yang semakin jauh di antara mereka. Tanpa bisa menahan rasa penasaran, Naresha mengangkat telepon rumah dan memutuskan untuk menghubungi pihak bank memastikan transaksi tersebut. Halo, saya ingin memverifikasi satu transaksi pada kartu kredit suami saya, kata Naresha, berusaha menjaga suara tetap tenang meskipun hatinya berdegup kencang. Setelah beberapa menit, petugas bank memberi konfirmasi yang sama. Pembayaran penginapan, hotel memang dilakukan dengan kartu kredit Revanza. Tanpa perasaan yang jelas, Naresha menutup telepon dan kembali ke meja makan. Seluruh tubuhnya terasa kaku, dan ada perasaan yang sangat tidak menyenangkan menggerogoti perutnya. Ada apa dengan suaminya? Apa yang sebenarnya terjadi? Perasaan curiga yang tak bisa diabaikan semakin menghimpit hatinya. Namun, itu baru permulaan. Setelah beberapa hari, Naresha mulai menemukan hal-hal lain yang tak biasa. Suatu sore ketika ia memasuki mobil Revanza untuk pergi ke pasar, ia merasakan sesuatu yang asing. Aroma parfum wanita. Pagi itu, Naresha merasa kegelisahan semakin memengaruhi setiap langkahnya. Selama beberapa hari terakhir, hatinya tidak bisa tenang. Rasa curiga yang menumpuk seperti awan gelap yang tak kunjung pergi. Setelah menemukan parfum wanita asing di mobil Revanza, serta tagihan kartu kredit yang membengkak, Naresha tahu bahwa ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Perasaan tak enak ini semakin mengganggu setiap kali ia melihat Revanza yang semakin dingin dan menjauh. Namun Naresha memutuskan untuk tidak langsung meluapkan kekesalan atau kecuriganya pada suaminya. Ia membutuhkan bukti yang lebih jelas, bukti yang tak bisa disangkal oleh Revanza. Untuk itu, Naresha bertekad untuk mencari tahu siapa wanita yang selama ini mungkin telah merusak hubungan mereka. Dengan tekad yang bulat, ia meminta bantuan sahabat lamanya, Aziza, yang sejak dulu dikenal sebagai seorang yang cekatan dalam mencari informasi. Aziza adalah seorang wanita yang tajam, cerdas, dan tahu banyak tentang dunia sosial yang sangat dekat dengan dunia bisnis.
Ia bekerja sebagai manajer hubungan masyarakat di sebuah perusahaan besar dan memiliki banyak kenalan di kalangan atas. Naresha tidak ragu meminta bantuan Aziza, karena sahabatnya itu sudah sejak lama mengerti betapa kerasnya hidup yang Naresha jalani. Aziza tidak hanya seorang sahabat yang baik, tetapi juga sosok yang dapat diandalkan ketika Naresha membutuhkan informasi yang sulit dijangkau. Malam itu, Naresha dan Aziza bertemu di sebuah kafe yang tidak terlalu ramai, tempat mereka bisa berbicara, Aziza segera mengetahui kekhawatiran Naresha hanya dengan melihat raut wajahnya. "Jadi, apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Aziza, menggigit sedotan minumannya. Naresha menarik napas dalam-dalam dan mulai menceritakan semuanya, tentang parfum yang ia temukan di mobil, tagihan kartu kredit yang mencurigakan, dan perasaan aneh yang semakin menghantui dirinya. Aziza mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk dan memberi komentar. Setelah Naresha selesai bercerita, Aziza langsung memulai pekerjaannya. "Tenang saja Naresha, aku akan cari tahu semuanya. Ada beberapa acara sosial yang sering dihadiri oleh orang-orang kelas atas di kota ini, dan aku rasa itu tempat di mana mereka bertemu. Aku akan melacaknya," kata Aziza dengan percaya diri. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Naresha menerima pesan dari Aziza yang berisi sebuah nama. Nama itu adalah Clarissa. Naresha tidak pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi dari cara Aziza menyebutkan nama itu, Naresha bisa merasakan bahwa ini adalah seseorang yang cukup berpengaruh. Clarissa ternyata adalah seorang wanita yang sangat kaya raya, seorang janda, yang dikenal memiliki jaringan bisnis yang luas. Ia adalah salah satu perempuan yang sering terlihat di acara-acara tertutup yang hanya dihadiri oleh kalangan elit. Dari penelusuran Aziza, ternyata Clarissa sudah beberapa kali terlihat bersama Revanza di acara-acara tersebut. Naresha terdiam sejenak. Ia merasa seolah ada yang runtuh dalam dirinya. Mungkin inilah jawaban atas semua perasaan curiga dan gelisah yang telah mengganggunya. Wanita ini, Clarissa, mungkin telah menjadi alasan mengapa Revanza tampak begitu menjauh, begitu dingin. Naresha tidak bisa lagi menahan amarah yang mulai meresap. Ini bukan hanya soal pengkhianatan emosional, tetapi juga soal bagaimana suaminya, orang yang pernah ia percayai sepenuh hati, telah menyembunyikan sebuah hubungan yang selama ini membuatnya merasa terabaikan. Dengan bantuan Aziza, Naresha mulai menggali lebih dalam tentang Clarissa. Ia mengetahui bahwa wanita itu sudah cukup lama menjadi sorotan publik, terutama di kalangan dunia bisnis. Clarissa dikenal sebagai janda kaya raya yang memiliki perusahaan kosmetik ternama. Namun, yang paling menarik perhatian Naresha adalah fakta bahwa Clarissa dan Revanza seringkali terlihat bersama di beberapa acara sosial yang eksklusif. Bahkan, mereka pernah terlihat berdua di sebuah gala amal besar yang diadakan oleh salah satu tokoh pengusaha terkenal di kota. Jadi, mereka benar-benar sering bersama ya? Naresha bertanya pada Aziza ketika mereka berbicara melalui telepon. Aziza mengonfirmasi, "Iya, Naresha. Dari apa yang aku temukan, mereka memang sering bersama. Tapi, aku rasa ada yang lebih dari sekadar hubungan profesional di antara mereka. Aku melihat bagaimana mereka saling berbicara, saling tertawa. Aku rasa, kamu sudah tahu apa yang aku maksud." Naresha menatap kosong keluar jendela, mencoba mencerna semua informasi yang baru saja ia dapatkan. Hatinya bergejolak. Clarissa adalah wanita yang tidak hanya kaya raya, tetapi juga berwibawa, dan tampaknya memiliki banyak pengaruh. Wanita itu pasti tahu bagaimana membuat Revanza merasa dihargai, berbeda dengan dirinya yang selalu berusaha memenuhi setiap kebutuhan, namun justru merasa semakin terkekang. Malam itu, Naresha memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih tegas. Ia tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Revanza harus menghadapi kenyataan bahwa Naresha tahu tentang wanita itu, Clarissa. Ia harus tahu bahwa Naresha tidak akan diam saja jika ia terus-menerus dipermainkan. Esok harinya, Naresha menunggu hingga Revanza pulang dari kantor. Begitu suaminya masuk ke rumah, Naresha langsung menatapnya dengan tatapan tajam.
Revanza yang sudah lelah dengan rutinitas kerjanya hanya menghela napas dan meletakkan tasnya di meja. "Ada apa, Naresha?" tanya Revanza, tampak malas. Dengan suara yang tidak bisa lagi menyembunyikan kekesalannya, Naresha bertanya, "Siapa wanita bernama Clarissa itu, Revanza?" Revanza terdiam sejenak, tampak kebingungan, sebelum akhirnya berkata, "Clarissa? Kamu tahu dia?" Naresha mengangguk. "Aku tahu, dan aku tahu lebih banyak dari yang kamu kira." "Kamu pikir aku bodoh? Apa yang kalian lakukan bersama? Apa yang sedang terjadi di antara kalian?" Revanza menunduk, seolah tak bisa mencari kata-kata yang tepat. Namun, Naresha bisa melihat bagaimana ekspresi wajahnya berubah. Ia tidak lagi bisa menutupi kebohongannya. Dan saat itu, Naresha merasa sebuah ledakan emosi tak terelakkan akan segera meledak. Hari itu, Naresha kembali merasakan kekosongan yang menghimpit dadanya. Rasa marah yang tak terucapkan, kekhawatiran yang semakin mencekam, dan kegelisahan yang terus-menerus menggerogoti pikirannya. Setiap malam, ia terjaga, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dalam rumah tangganya. Setiap kali Revanza pulang, wajahnya semakin tampak lelah, bahkan kosong, seakan tak lagi ada semangat di dalamnya. Naresha merasa bahwa jaring-jaring kebohongan yang selama ini terjalin semakin rapuh, dan kebenaran yang sebenarnya sudah di depan mata. Namun, hari itu, sebuah kejutan datang dalam bentuk sebuah surat anonim yang tanpa permisi ditemukan di depan pintu rumah mereka. Naresha awalnya tidak berpikir banyak. Ia mengira itu hanya surat biasa dari seorang kolektor utang atau seseorang yang tidak penting. Namun, begitu ia membuka amplop tersebut, segalanya berubah. Di dalamnya, terdapat sebuah foto yang membuat darahnya berhenti mengalir sejenak. Foto itu memperlihatkan Revanza dan Clarissa tengah berjalan bersama, memasuki sebuah hotel mewah di tengah malam. Naresha memandangi foto itu dengan hati yang berdebar, jantungnya seperti berhenti berdetak sejenak. Ia mengenali dengan jelas wajah Clarissa yang tampak elegan dan anggun, serta Revanza yang berjalan di sampingnya. Tidak ada kesalahan, ini adalah bukti yang tak bisa dibantah. Dengan tangan gemetar, Naresha menarik napas panjang dan melanjutkan membuka surat itu. Tulisannya singkat, namun sangat jelas. "Kamu sudah tahu, tapi ini baru permulaan. Apa yang mereka lakukan di sana adalah kenyataan yang harus kamu hadapi." Naresha merasa dunia seakan berputar begitu cepat. Segala hal yang sebelumnya terasa samar kini semakin terang benderang. Clarissa, wanita yang selama ini ia curigai, ternyata benar-benar memiliki hubungan dengan Revanza. Mereka tidak hanya bertemu di acara sosial, tapi mereka juga menghabiskan waktu bersama di hotel, jauh dari pengamatan publik. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Revanza yang selalu ia percayai, suaminya yang selama ini ia berikan segalanya, justru berbuat begini? Dengan amarah yang tak terbendung, Naresha menatap foto itu sekali lagi sebelum meletakkannya di atas meja. Ia menunggu Revanza pulang, dan kali ini tidak ada rasa sabar lagi. Ia tak bisa menunggu lebih lama. Saat pintu rumah terbuka dan Revanza masuk, Naresha berdiri, menatapnya dengan tatapan yang tajam, seperti menghakimi. "Revanza," Naresha memulai, suaranya serak. "Apa yang kamu lakukan di hotel bersama Clarissa?" Revanza berhenti sejenak, terlihat kaget. Wajahnya seketika berubah, namun ia mencoba untuk tetap tenang. "Naresha, itu bukan apa yang kamu kira?" Jawabnya ragu, berusaha menghindari tatapan Naresha. "Jangan bohong padaku." Naresha hampir berteriak, tidak bisa lagi menahan emosinya. "Ini foto kalian, Revanza. Di hotel, apa yang sedang kalian lakukan?" Revanza tampak terhenyak. Ia mengalihkan pandangannya, seolah mencari cara untuk menghindar, tapi Naresha sudah bisa melihat dari raut wajahnya bahwa ia tidak bisa mengelak lagi. Naresha mendekat, menuntut jawaban. "Jawab aku, apa hubungan kalian?" Revanza menghela napas panjang, dan untuk pertama kalinya, Naresha melihat ketakutan di matanya. Ia menunduk dan akhirnya membuka mulutnya dengan suara yang berat, seakan setiap kata yang keluar dari bibirnya begitu sulit untuk diucapkan.
Aku tidak pernah berniat mengkhianatimu, Naresha. Tapi, aku terjebak. Naresha terdiam, hatinya berdebar keras. Terjebak? Terjebak bagaimana? Revanza mengangkat wajahnya, matanya dipenuhi penyesalan yang mendalam. Clarissa, dia memang wanita yang sangat menarik, Naresha. Dia kaya, berpengaruh. Dia sangat tahu bagaimana membuatku merasa dihargai, membuatku merasa penting. Tapi, itu semua bukan karena aku ingin mengkhianatimu. Itu karena dia memaksaku. Dia yang meminta aku untuk datang bersamanya ke hotel itu. Naresha merasa tubuhnya hampir runtuh mendengar penjelasan itu. Jadi, kamu dipaksa? Naresha berkata dengan suara pelan, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Kamu dipaksa? Lalu apa yang terjadi di sana, Revanza? Revanza menunduk, matanya menatap lantai. Dan Naresha bisa melihat bagaimana pria yang dulu ia cintai kini seakan kehilangan arah. Aku tidak tahu, Naresha. Awalnya aku hanya berpikir ini akan berlalu begitu saja. Aku pikir ini hanya pertemuan biasa. Tapi Clarissa tidak memberiku pilihan. Dia tahu semua kelemahanku. Dia mengancam akan menghancurkan bisnis kita, menghancurkan semuanya. Aku merasa tidak punya pilihan. Naresha merasa dunia seakan berhenti berputar. Bagaimana mungkin Revanza, suaminya yang dulu ia percayai sepenuhnya, bisa terjerat dalam permainan kotor seperti ini? Jadi, kamu melakukan semua itu karena dia mengancammu? Bukannya kamu menganggap aku sebagai istrimu, sebagai orang yang seharusnya kamu lindungi? Apa yang salah denganmu, Revanza? Suara Naresha mulai bergetar, mencerminkan betapa hancurnya hatinya. Revanza meraih tangannya, mencoba menenangkannya, tetapi Naresha menarik tangan itu dengan kasar. Jangan sentuh aku. Aku tidak mau mendengar alasan apapun darimu. Teriak Naresha, air mata mulai menggenang di matanya. Revanza tampak semakin putus asa. Ia berjalan mundur beberapa langkah, lalu berbalik, seakan ingin menghindari pertanyaan-pertanyaan yang terus menghantui pikirannya. Aku sudah salah, Naresha. Aku tahu, aku terlalu takut, terlalu lemah untuk melawan Clarissa. Aku hanya ingin semuanya kembali normal. Naresha tertunduk, merasa begitu hancur. Semua yang ia upayakan dalam pernikahan ini, semua pengorbanannya untuk keluarga, ternyata sia-sia. Suaminya, orang yang selama ini ia jaga, ternyata bukanlah orang yang ia kira. Ia telah jatuh ke dalam perangkap wanita lain, dan kini segalanya telah berubah. Kalau kamu benar-benar ingin semuanya kembali normal, Naresha akhirnya berkata, suara penuh kebencian yang tertahan, maka kamu harus pergi dari sini, Revanza. Aku tidak bisa terus hidup dengan kebohongan ini. Naresha tidak tahu apakah itu keputusan yang benar. Namun, untuk pertama kalinya, ia merasa seperti mendapatkan kebebasan. Di hadapan suaminya yang telah mengkhianatinya, Naresha tahu bahwa ia harus memilih untuk melangkah maju, meskipun hatinya berantakan. Hujan turun deras di luar, seolah alam pun merasakan kesedihan yang mengguncang hati Naresha. Dalam keheningan rumah yang sepi, hanya suara tetesan air hujan yang terdengar. Setiap tetesnya mengingatkan Naresha akan derai air mata yang semakin tak terhentikan. Revanza duduk di depannya, masih mencoba meraih perhatian dan pengertian dari Naresha. Namun, hatinya terasa seperti tertutup rapat oleh sebuah dinding tebal yang sulit dihancurkan. Sudah cukup baginya merasakan rasa sakit dan kebohongan yang terungkap. Namun, saat Revanza berkata dengan suara bergetar, Naresha, ada sesuatu yang lebih besar yang harus kamu tahu. Naresha merasa ada sesuatu yang jauh lebih buruk lagi yang akan datang, dan saat itu, ia tak pernah membayangkan bahwa segalanya akan mengarah pada ibu mertuanya. Nyen Tirsa, ibumu, kata Revanza, suaranya penuh ketegangan. Ibumu. Dia yang menyuruhku melakukannya. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar, membuat Naresha terpaku. Seluruh tubuhnya membeku seketika. Suaminya,
orang yang selama ini ia cintai dan percayai, mengungkapkan kenyataan yang lebih pahit daripada yang ia bayangkan. "Apa maksudmu?" Suara Naresha serak, seakan napasnya terhenti di tenggorokan. Ia tidak tahu apakah ia benar-benar siap untuk menerima apa yang akan Revanza katakan selanjutnya. Revanza menunduk, menatap lantai dengan penuh penyesalan. "Ibuku, Tirsa, dia yang menyuruhku mendekati Clarissa. Dia bilang, kalau aku bisa menjalin hubungan dengan Clarissa, aku bisa mendapatkan lebih banyak uang dan posisi yang lebih baik. Semua ini tentang kekayaan Naresha. Semua ini tentang apa yang bisa aku dapatkan dari Clarissa dan keluarganya." Naresha merasa dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Ia tidak bisa mempercayai kata-kata itu. Ibu mertuanya, wanita yang selalu ia anggap sebagai sosok yang bijaksana dan penuh kasih, ternyata adalah otak di balik semua kebohongan dan pengkhianatan ini. Bayangan masa lalu yang selama ini ia rawat dan hargai mulai pudar, berganti dengan kenyataan yang menghancurkan segalanya. "Apa kamu serius?" Naresha hampir berteriak, bibirnya bergetar menahan marah dan kecewa. "Ibumu yang menyuruhmu melakukannya? Itu berarti dia tahu apa yang terjadi di antara kamu dan Clarissa." Revanza mengangguk lemah, wajahnya penuh penyesalan. "Iya, dia tahu semuanya. Dia yang menyuruhku mendekati Clarissa dan memanfaatkannya untuk mendapatkan uang dan hubungan bisnis yang lebih kuat. Semua yang terjadi bukan karena aku ingin mengkhianatimu, Naresha. Aku terjebak, aku merasa tak ada pilihan lain." Naresha tidak bisa menahan lagi air matanya. Rasa sakit yang ia rasakan semakin dalam. Selama ini, ia selalu memberikan yang terbaik untuk keluarga Revanza, termasuk ibunya. Ia membangun rumah mereka, mencukupi segala kebutuhan mereka, bahkan merawat hubungan dengan penuh pengorbanan. Tapi kenyataan bahwa orang yang selama ini ia anggap sebagai ibu angkatnya, ibu mertuanya, Tirsa, ternyata adalah pengkhianat yang lebih besar, membuatnya merasa hancur, lebih dalam dari sekadar dikhianati oleh suami sendiri. "Jadi semua ini hanya karena uang?" Naresha berkata dengan suara yang begitu lirih, hampir tak terdengar. "Semua yang aku lakukan, semua pengorbanan yang aku berikan, ternyata tidak ada artinya. Kamu dan ibumu hanya melihatku sebagai alat untuk mencapai tujuan kalian?" Revanza mengangguk, wajahnya penuh penyesalan yang mendalam. "Aku tahu, ini semua salah. Tapi aku merasa ibuku telah mengendalikan hidupku. Aku merasa tak ada pilihan lain selain melakukannya. Aku tidak tahu bagaimana menghadapimu setelah semua ini." Naresha menatap Revanza dengan tatapan kosong. Dalam benaknya, segala sesuatu yang ia pikirkan tentang keluarga ini telah berubah. Betapa semua yang ia jalani selama ini hanyalah ilusi. Revanza, suaminya yang ia cintai, ternyata lebih memilih untuk tunduk pada kehendak ibunya ketimbang memperjuangkan kehormatan dan kebahagiaan rumah tangga mereka. "Aku tidak tahu harus berkata apa lagi, Revanza." Naresha akhirnya mengucapkan kata-kata itu dengan suara terputus-putus. Aku merasa begitu dikhianati. Ini bukan hanya soal kamu. Ini soal ibumu, yang selama ini aku anggap sebagai orang yang mengerti dan mendukungku. Sekarang aku tahu semuanya adalah permainan." Revanza menatap Naresha dengan penuh penyesalan, tetapi ia tahu bahwa kata-kata yang sudah terlontar tak bisa ditarik kembali. "Naresha, aku sangat menyesal. Aku tahu aku telah mengkhianatimu dengan cara yang sangat kejam. Aku tak tahu bagaimana aku bisa menebus semuanya." Naresha berdiri dan berjalan ke jendela, menatap hujan yang semakin deras di luar. Air mata yang menetes di pipinya terasa begitu berat, namun hatinya seperti beku. Ia merasa terperangkap dalam kebohongan yang tak ada habisnya. Di satu sisi, ia ingin percaya pada Revanza, tetapi di sisi lain, kenyataan yang baru saja terungkap terasa terlalu sulit untuk diterima. Suaminya dan ibu mertuanya, dua orang yang selama ini ia percayai, ternyata adalah bagian dari pengkhianatan yang begitu dalam. Revanza mendekat, namun Naresha mengangkat tangan, menandakan agar dia tidak mendekat lagi. "Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya."
Naresha berkata pelan, suara penuh keputusasaan. Aku butuh waktu untuk memproses semua ini. Revanza hanya bisa berdiri diam, menyaksikan Naresha yang semakin jauh darinya. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa menghapus luka yang ada. Semua yang pernah mereka miliki kini terasa hancur, dan ia tahu bahwa untuk pertama kalinya, Naresha tidak akan bisa melihatnya dengan cara yang sama lagi. Di luar sana, hujan turun tanpa ampun. Begitu juga dengan air mata Naresha yang tak bisa dihentikan. Dalam kesunyian yang menyesakan, Naresha tahu bahwa perjalanan panjang ini baru saja dimulai. Kini, bukan hanya suaminya yang harus ia hadapi, tetapi juga ibu mertuanya, wanita yang selama ini ia percayai, yang ternyata menjadi sumber dari segala kehancuran ini. Setelah percakapan yang mengguncang dunia Naresha, malam itu berlalu dengan begitu sunyi, seolah semuanya membeku dalam keheningan. Tidak ada lagi kata-kata manis yang bisa memperbaiki apa yang sudah terjadi. Tidak ada lagi harapan yang tersisa, kecuali rasa sakit yang semakin dalam. Naresha duduk di tepi ranjang, menatap kosong keluar jendela, tempat hujan masih mengguyur, dengan deras. Pikirannya berkelana, mencerca dirinya yang selama ini terlalu baik, terlalu percaya, dan terlalu mencintai orang yang seharusnya tidak ia percayai. Namun, dalam kesunyian itu, Naresha tahu satu hal yang jelas. Saat ini bukan waktunya untuk menangis. Ini adalah waktunya untuk bertindak. Dan seperti api yang menyala-nyala di dalam dadanya, amarah Naresha mulai mengumpulkan kekuatan. Ia tidak bisa hanya diam dan membiarkan semuanya berlalu begitu saja. Ia telah terlalu lama menjadi bagian dari permainan ini, dan sekarang saatnya untuk mengakhirinya dengan cara yang sangat berbeda. Revanza masih terdiam di ruang tamu, entah apa yang ia pikirkan. Naresha tidak peduli lagi. Ia sudah tak peduli apa yang akan terjadi padanya. Apa yang ia pedulikan sekarang adalah bagaimana caranya membalas semua pengkhianatan ini. Semua kebohongan yang sudah terlalu lama ia terima, sekarang menjadi beban yang tak ingin ia bawa lagi. Sebagai istri, ia telah memberikan segalanya, tetapi sebagai manusia, Naresha merasa sangat terhina. Keesokan paginya, Naresha bangun lebih awal. Dengan langkah pasti, ia berjalan menuju ruang kerjanya, di mana berbagai dokumen penting yang berkaitan dengan keuangan dan properti keluarga disimpan. Semua akses keuangan rumah tangga mereka, kartu kredit, rekening bank, investasi, semua berada dalam kendali Naresha. Dan sekarang, saatnya untuk memotong semua jalur yang bisa mengalirkan uang kepada Revanza dan ibunya, Nyimalf Tirsa. Dengan hati yang dingin, Naresha mulai menyusun langkah-langkah strategis. Ia mengakses akun-akun bank mereka, memeriksa rincian, kartu kredit, dan meneliti segala transaksi yang terjadi selama ini. Semua tagihan yang membengkak, setiap pembelian yang mencurigakan, semuanya berawal dari tangan Revanza. Dan Naresha tahu betul apa yang harus ia lakukan. Satu demi satu ia mulai membekukan semua akses keuangan mereka. Kartu kredit yang digunakan Revanza untuk membiayai kehidupannya dengan Clarissa kini tidak lagi dapat digunakan. Rekening bersama mereka yang selama ini diisi dengan pendapatannya diblokir sepenuhnya. Naresha tidak peduli jika Revanza marah. Jika ini adalah cara untuk memberi pelajaran, maka ia akan melakukannya tanpa ragu. Setelah itu, Naresha bergerak lebih jauh lagi. Rumah mertua yang ia bangun dengan segala pengorbanannya masih tercatat atas namanya. Rumah yang selama ini ia harapkan menjadi tempat keluarga besar mereka bertumbuh, kini justru menjadi simbol dari pengkhianatan yang begitu dalam. Naresha tahu betul bahwa rumah itu adalah pusat dari segalanya, dan jika ia ingin benar-benar menghancurkan kepercayaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun, rumah itu adalah tempat yang tepat untuk memulainya. Dengan hati yang dingin, Naresha menghubungi pengacara dan memulai proses hukum untuk memindahkan semua dokumen rumah kepada dirinya. Tanpa sepengetahuan Revanza, ia telah menyiapkan segala sesuatu dengan teliti. Semua dokumen yang sah, semua bukti bahwa rumah itu dibangun dengan uang dan usaha miliknya, kini ia urus sendiri.
Tidak ada lagi yang bisa menghalangi keputusan yang telah ia buat. Ia telah cukup sabar, dan sekarang saatnya bagi Revanza dan Tirsa untuk merasakan akibat dari pengkhianatan mereka. Hari berikutnya, Naresha menyusun rencana lebih jauh. Ia mulai mencari tahu tentang cara-cara yang dapat membuat hidup Revanza dan ibunya semakin sulit. Ia menghubungi kontraktor dan perusahaan yang mengurus renovasi rumah mereka untuk meminta rincian tentang proyek pembangunan rumah tersebut, termasuk biaya yang telah ia keluarkan dan bagaimana rumah itu bisa beralih tangan jika diperlukan. Semua itu ia lakukan dengan hati-hati tanpa memberitahu Revanza atau ibunya tentang langkah-langkah yang sedang ia ambil. Di luar, kehidupan seolah berjalan seperti biasa. Tetangga mereka masih berjalan-jalan di pagi hari. Ibu-ibu di sekitar rumah masih berbicara dengan akrab tentang kehidupan sehari-hari. Namun, Naresha tahu bahwa di balik penampilannya yang tenang, hidupnya kini berada di persimpangan yang tak terduga. Ia harus berhati-hati, tetapi ia juga harus tegas. Setiap langkah yang ia ambil kini penuh perhitungan, karena ia tahu ini adalah waktu untuk membalas semua yang telah dilakukan kepadanya. Ketika siang tiba, Naresha kembali ke rumah. Ia menemui Revanza yang duduk di ruang makan, menatapnya dengan tatapan penuh harap. Namun, Naresha hanya memberikan senyum tipis, yang lebih mirip senyum penuh perhitungan daripada senyum penyayang. Revanza tidak tahu bahwa seluruh akses keuangan mereka kini telah hilang dari genggamannya. Ia tidak tahu bahwa rumah mereka yang selama ini ia anggap sebagai milik mereka berdua, kini sudah berada di bawah kendali Naresha. "Revanza," kata Naresha, suaranya tenang. Namun, setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa berat. "Aku sudah mulai menata segala sesuatunya. Kamu tak akan lagi mengakses apapun yang ada di sini." Revanza memandangnya dengan terkejut. Bibirnya terbuka seolah hendak berbicara, namun Naresha memotongnya dengan cepat. "Kamu dan ibumu sudah cukup menguji kesabaran dan pengertian aku. Sekarang, giliran kamu yang merasakan akibatnya." Revanza mencoba untuk berdiri, tetapi Naresha sudah menahannya dengan tatapan tajam. "Jangan coba-coba untuk menghalangi rencana aku. Ini adalah waktunya untuk membalas. Waktu untukmu dan ibumu merasakan apa yang telah kamu perbuat. Kalian akan tahu betapa perihnya dikhianati oleh orang yang sudah kalian anggap sebagai keluarga." Dengan langkah tegas, Naresha berbalik dan meninggalkan ruang makan, meninggalkan Revanza yang masih terdiam di sana, menyadari bahwa ia telah kehilangan lebih dari yang bisa ia bayangkan. Dalam hati Naresha, ada kepastian yang semakin menguat. Semuanya kini berada di tangannya. Rumah yang telah ia bangun, yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, kini menjadi simbol dari balas dendam yang akan membuat mereka merasakan akibat dari setiap pengkhianatan yang telah mereka lakukan. Ini adalah awal dari segalanya. Pagi. Itu, udara terasa lebih sejuk dari biasanya. Naresha berdiri di depan rumah mertua yang telah lama ia anggap sebagai rumah kedua. Rumah yang telah ia bangun dengan peluh dan darah, tempat ia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk merawat orang yang ia anggap keluarga. Namun hari itu, rumah yang dulu dipenuhi dengan kebahagiaan kini terasa asing. Setiap sudutnya, setiap jengkal tanah yang dipijaknya, membawa kenangan tentang pengkhianatan yang mendalam. Hari ini adalah hari pertama dari langkah panjang yang akan mengubah segalanya. Naresha tidak datang sendirian. Di belakangnya, 2 orang, petugas yang sudah ia atur, serta seorang pengacara yang menunggunya di depan gerbang. Ia memandang sejenak ke arah rumah yang megah itu. Rumah yang dulu penuh dengan harapan, sekarang hanya menjadi simbol pengkhianatan dari suaminya, Revanza, dan ibunya, Tirsa. Naresha tahu, ini bukanlah sekadar tentang harta. Ini lebih dari itu. Ini adalah tentang prinsip dan harga diri. Rumah, ini yang selama ini ia bangun dengan kerja kerasnya, kini harus kembali ke tangannya. Semua yang telah ia berikan, semua yang telah ia korbankan, harus dihargai. Dan hari ini, ia akan menuntutnya. "Pak Bu, mohon bersabar di sini.
Naresha berkata kepada dua petugas yang berdiri di belakangnya. Mereka mengangguk, siap untuk menjalankan tugas mereka. Naresha melangkah maju, mengetuk pintu dengan tangan yang tegas. Ia tahu, saat ini Revanza dan ibunya pasti ada di dalam, merasa aman dan tenang, seperti biasanya. Mereka tidak tahu bahwa dunia mereka sedang terguncang, bahwa Naresha datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Pintu terbuka, dan di sana berdiri Nyimar Tirsa dengan wajahnya yang terlihat terkejut, hampir tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Di belakangnya Naresha melihat Revanza yang tampak pucat, matanya terbelalak seolah tak tahu harus berbuat apa. Naresha menatap mereka dengan tajam, seperti singa yang sedang mengamati mangsanya. "Selamat pagi, Ibu. Revanza?" Naresha memulai, suaranya begitu tenang. Namun setiap kata yang diucapkannya penuh dengan kekuatan yang luar biasa. "Hari ini aku datang untuk mengambil sesuatu yang sangat penting." "Nan." Tirsa terkejut, hampir tidak bisa menyembunyikan ekspresi kagetnya. "Apa maksudmu, Naresha? Apa yang kau bicarakan?" "Aku datang untuk mengambil kembali rumah ini." Naresha menjawab tegas, matanya tidak berkedip sedikit pun. "Rumah yang aku bangun dengan uang dan usahaku, yang telah kalian nikmati selama bertahun-tahun. Rumah ini tidak pernah diberikan secara sah kepadaku. Dan sekarang, setelah apa yang kalian lakukan, aku akan mengambilnya kembali." Revanza tampak kebingungan, mulutnya terbuka, namun tidak ada kata-kata yang keluar. Ia melihat ke arah ibunya, mencari dukungan, namun Nyimar Tirsa hanya bisa diam, wajahnya semakin memucat. "Apa yang kamu bicarakan, Naresha? Itu tidak bisa begitu saja," kata Ni. Tirsa, suaranya bergetar. "Kami sudah tinggal di sini bertahun-tahun. Ini rumah kami juga." "Tidak, Ibu," jawab Naresha dengan ketegasan yang membuat Nyimar Tirsa terdiam. "Ini rumahku. Semua dokumen tentang pembelian dan pembangunan rumah ini ada di tanganku. Dan aku punya hak penuh atasnya. Kalian tidak bisa terus tinggal di sini. Apalagi setelah apa yang telah kalian lakukan." Dengan suara yang semakin keras, Revanza akhirnya berbicara, mencoba mencari alasan, meskipun terlihat lemah. "Naresha, kau tidak bisa melakukan ini. Ini rumah kita. Ibuku, dia yang membantuku. Kau tidak tahu semuanya. Tutup mulutmu, Revanza." Naresha berteriak, suaranya menggema di seluruh rumah. "Kau sudah cukup menghancurkan hidupku dengan segala kebohonganmu. Dan ibumu, yang dengan licik menyuruhmu untuk mengkhianatiku. Semua itu sudah cukup, dan sekarang rumah ini milikku. Jangan pernah bicara tentang hak lagi, karena yang kalian lakukan hanyalah merusak segalanya." Revanza terdiam, kata-katanya terhenti begitu saja. Nyimar Tirsa pun tampak kesulitan untuk berbicara, matanya berkeliling, mencoba mencari jalan keluar dari situasi yang semakin menekan. Naresha mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. Dengan gerakan perlahan, ia mengambil dokumen yang ada di dalamnya. "Ini surat resmi yang menyatakan bahwa rumah ini kembali menjadi milikku. Semua administrasi dan dokumen legal sudah selesai. Aku sudah menghubungi pengacara dan semua pihak terkait. Rumah ini sekarang akan segera dipindahkan ke atas namaku, dan kalian harus keluar dari sini." Suasana di dalam rumah terasa mencekam. Nyimar Tirsa dan Revanza terdiam, seolah tidak bisa menerima kenyataan yang sedang terjadi. Naresha menunjukkan surat-surat yang telah disiapkannya dengan hati-hati. Setiap kata dalam surat itu jelas dan tegas. Ini adalah haknya. Tidak ada yang bisa menghalangi. "Aku tidak akan meninggalkan rumah ini, Naresha," Nyimar Tirsa akhirnya berkata, mencoba menunjukkan keberaniannya. "Ini adalah rumah kami. Kami berhak tinggal di sini. Revanza, katakan sesuatu." Namun, Revanza hanya terdiam, matanya kosong, tidak bisa melawan kenyataan yang sudah terjadi. Ia tahu, ini adalah akhir dari segalanya. Ibunya bisa berteriak, bisa marah, namun itu tidak akan mengubah apapun. "Revanza, kau telah memilih jalanmu," Naresha berkata dengan suara yang lebih tenang, namun penuh dengan rasa kecewa. "Dan sekarang kau harus menghadapi akibatnya. Ini bukan hanya tentang rumah ini,
tetapi tentang semua kebohongan dan pengkhianatan yang kalian lakukan. Kalian akan merasakannya. Setelah beberapa saat yang tegang, Tirsa akhirnya berbicara dengan suara yang lebih lemah. Kau bisa mengambil rumah ini, Naresha. Tapi ingatlah, suatu hari nanti, kita semua akan merasakan akibatnya. Kau akan menyesal. Naresha hanya menggelengkan kepala, ekspresinya tetap dingin. Aku sudah menyesal sejak pertama kali aku mulai hidup dengan kalian. Sekarang, waktunya untuk mengakhiri semua ini. Dengan itu, Naresha memberi isyarat kepada petugas untuk mulai menjalankan perintah. Mereka mulai mendokumentasikan dan memverifikasi semua tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa rumah tersebut segera dipindahkan sepenuhnya ke tangannya. Sementara Revanza dan Tirsa berdiri kaku, seolah kehilangan kata-kata. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan, tidak ada lagi ruang untuk pembelaan. Naresha menatap rumah itu satu kali lagi, kali ini dengan perasaan yang jauh berbeda. Tidak ada rasa sakit, tidak ada penyesalan. Ini adalah keputusan yang sudah ia buat, dan hari ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Hari ini, rumah itu benar-benar miliknya. Pagi itu, cuaca mendung dengan sedikit kabut, seperti mewakili suasana. Hati Naresha yang gelap, ia berdiri di depan jendela kamarnya, menatap jauh ke halaman depan rumah besar milik orang tua suaminya. Di luar, burung-burung pagi berterbangan mencari sarapan, seolah tak peduli dengan apa yang akan terjadi. Namun di hatinya, suasana itu begitu berbeda. Setiap detik yang berlalu adalah detik yang penuh penantian. Naresha tahu bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya bukan hanya sebuah tindakan balas dendam, tetapi juga pembebasan bagi dirinya. Pembebasan dari segala kebohongan, pengkhianatan, dan rasa sakit yang telah ia telan selama bertahun-tahun. Naresha berjalan pelan menuju ruang tamu, di mana petugas-petugas yang ia atur sudah bersiap. Seorang kontraktor yang telah bekerja dengannya selama beberapa waktu menunggu instruksi lebih lanjut. Semalam, Naresha sudah memberikan perintah yang jelas. Besok, rumah ini harus roboh. Tidak ada lagi yang bisa mencegahnya. Namun, ia tahu bahwa apa yang sedang ia lakukan bukan hanya tentang meruntuhkan dinding-dinding rumah. Ini adalah tentang menghancurkan semua kenangan yang mengekang, hanya atau menuntut keadilan yang tak kunjung datang. Rumah ini, yang telah menjadi simbol dari segala pengorbanan dan pengkhianatannya, sekarang akan menjadi tumpukan puing-puing. Dengan tangan yang tegas, Naresha menatap rencana yang sudah ia buat matang-matang. Tidak ada ruang untuk penyesalan. Tidak ada jalan kembali. Di luar rumah, di bawah langit yang kelabu, sebuah ekskavator besar sudah siap. Mesin itu berdiri kokoh seperti malaikat penghancur yang tak sabar untuk menjalankan tugasnya. Suara mesin itu sudah terdengar, sedikit menggetarkan bumi, namun Naresha tetap tenang. Ia sudah mempersiapkan dirinya untuk ini. Semua yang terjadi setelah ini adalah konsekuensi dari keputusan yang telah ia ambil. Suara deru mesin itu semakin keras, menggema di sepanjang jalan aspal yang membentang di depan rumah. Revanza yang baru bangun pagi, turun dari kamar tidurnya dengan ekspresi bingung. Ia melangkah gontai menuju jendela depan rumah, mencoba memahami apa yang terjadi. Saat matanya menangkap pemandangan ekskavator besar yang sedang merayap perlahan ke halaman, wajahnya berubah pucat. Ia terbelalak, hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat. "Ibu!" teriaknya, suaranya pecah karena panik. "Apa ini? Kenapa ada ekskavator di sini?" Tirsa yang sedang berada di ruang makan menoleh, tampak bingung dan terkejut. Wajahnya terlihat pucat pasi, tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi. Ia berlari menuju jendela dan menatap keluar. Pada saat itu, ia melihat Naresha berdiri, tegak di dekat pintu masuk, menatap ke arah rumah mereka dengan ekspresi yang tidak bisa dijelaskan. "Mereka benar-benar melakukannya," gumam Tirsa dengan suara bergetar. Naresha, dia tidak bercanda." Revanza berdiri terpaku, mulutnya ternganga, tidak tahu harus berbuat apa. Selama ini, ia tidak pernah benar-benar menduga bahwa Naresha akan berani mengambil langkah sebesar ini. Ia mengira bahwa itu hanya ancaman kosong,
Mungkin hanya untuk membuatnya merasa takut, namun kenyataan yang ada jauh lebih keras dari apa yang ia bayangkan. Di luar, suara mesin ekskavator itu mulai mengguncang tanah, bergetar dengan kekuatan yang luar biasa. Operator mesin itu mulai memindahkan buket besar, mempersiapkan langkah pertama untuk menghancurkan rumah mereka. Revanza mencoba berlari keluar, berteriak-teriak untuk menghentikan mesin itu. Namun saat ia membuka pintu dan melangkah keluar, ia hanya bisa terdiam. Naresha berdiri di sana, matanya tajam memandang ke arah suaminya yang hanya bisa terpaku di pintu. "Sudah terlambat, Revanza," kata Naresha dengan suara yang penuh tekad. "Semua yang kalian lakukan selama ini akan dihancurkan. Rumah ini milikku. Kalian tidak pantas tinggal di sini." Revanza menatap istrinya dengan perasaan yang bercampur aduk. Ada rasa takut yang tak terucapkan di wajahnya, tetapi juga ada perasaan bingung dan penuh penyesalan yang menghantui dirinya. Namun, itu semua terlambat. Tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menghentikan apa yang sudah mulai terjadi. Tirsa yang melihat semuanya dari dalam rumah hanya bisa merintih, tak sanggup menerima kenyataan bahwa rumah mereka yang selama ini mereka anggap sebagai tempat perlindungan, kini akan menjadi tumpukan puing. "Naresha, ini tidak benar!" teriaknya, suaranya penuh dengan kecemasan. "Ini rumah kami. Tidak bisa begitu saja kau merobohkannya." Naresha tidak bergeming. Ia melangkah maju sedikit, menatap Nyimor Tirsa dengan tatapan yang penuh kebencian. "Rumah ini tak pernah menjadi rumah kalian. Kalian hanya menumpang, mengandalkan orang lain, dan memanfaatkan pengorbanan orang lain. Kini saatnya untuk membayar harga dari semua kebohongan yang kalian lakukan." Petugas-petugas yang ada di sekitarnya sudah siap dengan tugas mereka. Mereka membuka dokumen-dokumen resmi dan mulai bergerak dengan rapi. Semua langkah sudah direncanakan, semua tindakan sudah disusun. Tidak ada satupun orang yang bisa mencegahnya sekarang. Saat buket ekskavator itu mulai bergerak dan menghantam dinding rumah dengan kekuatan yang menggetarkan, suara retakan kayu dan beton yang hancur terdengar begitu keras. Bagaikan serangan gempa, rumah itu mulai runtuh sedikit demi sedikit. Masing-masing dinding yang dulunya tegak berdiri dengan kokoh, kini mulai ambruk satu persatu. Revanza berlari ke arah Naresha, berusaha memegang tangannya, namun Naresha menarik tangannya dengan keras. "Jangan sentuh aku, Revanza," Naresha berkata dengan suara yang dingin dan penuh kepastian. "Kau tidak berhak lagi." Di luar, suara mesin ekskavator itu bergema semakin keras, menambah ketegangan yang melingkupi seluruh rumah. Begitu banyak kenangan yang dulu tersimpan di dalam dinding itu, namun kini semuanya mulai hancur. Naresha bisa merasakan kepuasan yang aneh saat melihat rumah itu mulai terbelah. Setiap tembok yang runtuh adalah sebuah simbol pembebasan. Setiap retakan beton adalah penghapus semua luka dan pengkhianatan yang telah ia terima. Dan akhirnya, rumah yang dulu penuh dengan kenangan indah itu benar-benar roboh, hancur menjadi tumpukan puing-puing yang tak bernilai lagi. Tanah di halaman depan yang dulu penuh dengan rumput hijau kini dipenuhi dengan serpihan-serpihan bangunan yang hancur. Naresha berdiri di sana, menatap hasil dari perbuatannya, dan merasakan satu hal yang sangat jelas, bahwa ia telah mengambil kembali kendali atas hidupnya. Sinar matahari yang memancar dari balik awan memberi kesan bahwa dunia ini masih berputar. Meskipun di hadapan Naresha, semuanya tampak berhenti. Ia berdiri di tepi jalan, mengamati rumah yang kini telah berubah menjadi tumpukan puing. Setiap debu yang berterbangan di udara mengingatkannya pada banyak hal yang telah hancur, mimpi-mimpi yang dulu pernah dibangun dengan penuh harapan, dan kini telah hilang bersama runtuhnya dinding-dinding rumah itu. Langit di atas masih tampak suram, dengan beberapa awan kelabu yang menggantung rendah, seolah ikut merasakan kesedihan yang ia alami. Naresha menatap kosong ke arah puing-puing yang berhamburan di halaman depan. Tidak ada perasaan puas yang mengisi hatinya. Apa yang baru saja ia lakukan, tak lebih dari sekadar langkah yang harus ia ambil, meskipun tak bisa menghapus luka dalam hatinya yang telah dalam. Rumah itu, simbol dari pengorbanannya dan segala pengkhianatan yang menimpanya, kini hanya menjadi kenangan yang terbungkus dalam tumpukan batu dan kayu.
Namun, suara isak tangis yang datang dari belakangnya membuatnya terkejut. Ia menoleh dengan cepat dan matanya menangkap sosok Nyi Tirsa yang berdiri di depan pintu rumah yang kini rusak parah. Wanita itu, yang dulu terlihat kuat dan penuh kekuasaan di dalam rumah, kini tampak sangat rapuh, seperti daun kering yang tertiup angin. Tirsa berlutut di depan Naresha, matanya yang merah dan sembab penuh dengan air mata. Tangannya terangkat ke udara, memohon belas kasihan. Naresha, tolong, berhentilah. Ini sudah cukup, jangan lanjutkan ini. Rumah ini adalah warisan keluarga kami. Satu-satunya tempat yang kami punya. Apa yang kau lakukan ini, tidak. Benar! Naresha menatap Nyi Tirsa dengan tatapan kosong. Tidak ada emosi yang terpancar di wajahnya. Di dalam dirinya, ada sebuah kekosongan yang begitu dalam, seolah segala sesuatu yang dulu ia rasakan telah menguap begitu saja, berganti dengan kehampaan yang tak terkatakan. Ia tidak bisa lagi merasakan apapun untuk wanita itu, wanita yang telah menghancurkan kehidupannya, yang bahkan memaksa anaknya, Revanza, untuk melakukan hal-hal yang sangat hina demi uang dan kekuasaan. Air mata Nyi Tirsa semakin deras, wajahnya memelas. Aku tahu aku salah, Naresha. Aku tahu aku telah membuat banyak kesalahan, tapi ini sudah terlalu jauh. Aku merendahkan dirimu, menghina segala pengorbananmu. Tapi tolong, biarkan kami tetap memiliki tempat ini. Ini satu-satunya yang kami punya, Naresha. Jangan ambil semuanya dari kami. Revanza muncul di belakang ibunya. Wajahnya yang tegang dan penuh penyesalan tidak bisa disembunyikan. Ia melangkah maju dengan cepat, hampir terjatuh karena cemas, lalu berlutut di samping ibunya, memegang tangannya dengan penuh harap. Naresha, tolong, aku mohon, berhentilah. Aku tahu aku salah, aku tahu ibuku juga salah, tapi ini rumah kita. Keluarga kita, aku memohon, jangan biarkan semuanya hancur. Suara Revanza yang bergetar dan penuh kesedihan itu seolah menggema di hati Naresha. Ia tahu bahwa pria yang kini berada di hadapannya adalah suami yang telah menyakitinya, terus ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang ia tidak bisa jelaskan. Apakah itu rasa iba? Ataukah hanya rasa penyesalan yang datang terlambat? Apapun itu, Naresha menegakkan kepala, menatap mereka berdua dengan mata yang tajam. Air mata kalian terlambat, jawab Naresha dengan suara yang tenang namun penuh kekuatan. Kalian baru menyadari kesalahan setelah semuanya sudah hancur. Setelah aku melakukan apa yang seharusnya sudah kalian rasakan sejak lama. Nyi Tirsa terisak semakin keras, dan Revanza menggelengkan kepalanya, seakan tak ingin menerima kenyataan. Aku minta maaf, Naresha. Aku benar-benar minta maaf. Aku tahu aku telah melakukan kesalahan besar, tapi tolong jangan hancurkan semuanya. Kami tidak bisa hidup tanpa rumah ini, tanpa tempat ini. Naresha menatap mereka, seakan memperhatikan dua sosok yang kini terjatuh ke tanah, penuh dengan penyesalan dan ketakutan. Namun, di dalam dirinya, tak ada satu pun perasaan yang bisa ia bagikan. Semua yang ia miliki sekarang adalah keputusan yang harus ia jalani, meskipun itu menyakitkan. Apa yang kalian lakukan tidak bisa diperbaiki hanya dengan air mata, kata Naresha, suara yang tegas namun dingin. Kalian menghancurkan hidupku, Revanza. Kalian menghancurkan segala harapanku. Kalian berdua lebih memilih uang dan kekuasaan daripada menghargai pengorbanan yang sudah aku berikan. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Revanza menggigit bibirnya, berusaha menahan tangis. Ia tahu bahwa apa yang Naresha katakan adalah kenyataan yang harus diterima. Ia tidak bisa lagi menyalahkan siapapun, karena itu semua adalah akibat dari pilihannya sendiri. Ia memilih untuk tunduk pada ibunya, memilih untuk mengejar kenyamanan yang semu. Dan sekarang, semuanya telah runtuh. Namun, Naresha hanya menatap mereka dengan kosong, tanpa ada perasaan apapun. Semua yang pernah ia rasakan untuk keluarga ini sudah hilang. Yang tersisa hanya sebuah kenyataan pahit yang harus diterimanya. Keputusan yang telah ia buat, meskipun penuh dengan kepedihan, adalah keputusan yang benar. Ia menoleh dan mulai melangkah pergi,
meninggalkan rumah yang dulu penuh kenangan. Tidak ada satupun yang bisa menghalanginya kali ini. Ia tahu bahwa dirinya telah kehilangan banyak hal, tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah langkah pertama untuk menyembuhkan luka yang selama ini tersembunyi dalam hatinya. Ketika langkah Naresha semakin menjauh, air mata Nyemawar Tirsa dan Revanza yang sebelumnya mengalir deras kini berhenti. Mereka hanya bisa berdiri terpaku, menyaksikan wanita yang telah mereka hancurkan pergi begitu saja, tanpa menoleh lagi. Semua penyesalan mereka datang terlalu terlambat. Naresha sudah tidak peduli lagi. Naresha berdiri di ruang pengadilan dengan wajah yang tegas. Di sekitar ruangan yang sepi, hanya ada suara langkah sepatu yang menapak di lantai marmer, membangkitkan suasana hening yang penuh ketegangan. Hari ini adalah hari yang telah ia tunggu-tunggu. Hari di mana ia akan menghadapi kenyataan yang harus ia terima dan sekaligus mengakhiri segala rasa sakit yang telah dipaksakan padanya selama ini. Gugatan cerainya telah terdaftar, dan kali ini ia tidak akan mundur. Di luar, suasana sore terasa sedikit berbeda dari biasanya. Langit mulai memerah, seolah mencerminkan pergulatan batin yang Naresha rasakan. Matanya terarah lurus, tak mempedulikan apapun di sekitarnya. Ada banyak hal yang harus ia tanggung, namun tidak ada satupun yang mampu menghentikan langkahnya kali ini. Keputusan ini telah dipertimbangkan dengan matang. Gugatan cerai ini bukan hanya tentang mengakhiri ikatan dengan Revanza, tetapi juga tentang membebaskan dirinya dari belenggu yang telah mengikatnya selama bertahun-tahun. Revanza, yang sudah berada di ruang tunggu pengadilan, memandang keluar jendela. Wajahnya terlihat penuh kecemasan. Ia tahu ini adalah titik balik dalam hidupnya. Titik di mana ia akan kehilangan segala hal yang ia anggap penting. Namun, jauh di dalam hatinya, ada sebuah ketidakpastian yang merayap. Ia tahu bahwa Naresha tidak akan mudah dipengaruhi atau dihentikan. Wanita itu sudah memutuskan untuk pergi, dan kali ini ia tidak bisa berbuat apa-apa. Naresha merasakan kehadiran Revanza, meskipun tidak terlihat. Mungkin ia merasa sedikit iba pada suaminya yang kini tampak begitu terpuruk, namun perasaan itu segera hilang begitu saja. Ia tahu bahwa segala pengorbanan yang telah ia lakukan untuk keluarga ini tak pernah dihargai. Bahkan, pengkhianatan terbesar datang dari orang yang paling ia percayai. Kekecewaan yang mendalam kini mengaburkan segala perasaan yang pernah ada dalam dirinya. Ia tak ingin lagi menjadi perempuan yang diam, yang terus mengalah dan dipermalukan. Waktunya untuk bangkit. Ketika nama Naresha dipanggil, ia berjalan dengan langkah mantap menuju ruang sidang. Setiap langkah yang ia ambil terasa begitu berat, namun ia tahu bahwa ia harus melewatinya. Setelah duduk di kursi yang telah disediakan, ia mengatur napas dan menunggu proses dimulai. Pikirannya seolah melayang jauh, mengingat kembali setiap momen pahit yang membawanya ke titik ini. Terkadang, ia merasa seakan hidupnya telah dikhianati, bukan hanya oleh suaminya, tetapi juga oleh orang yang seharusnya melindunginya, ibu mertuanya. Sidang dimulai. Hakim yang memimpin persidangan, seorang pria paruh baya dengan wajah serius, membuka sesi dengan suara lantang. Sidang cerai antara Naresha Dwinata dan Revanza Pratama. Silakan, penggugat menyampaikan gugatannya. Naresha menatap hakim dengan tatapan yang tegas, penuh keyakinan. Semua perasaan yang ia pendam selama ini akhirnya menemukan ruang untuk keluar. Ia membuka mulut, menyampaikan dengan jelas dan kuat. Yang mulia, saya datang ke sini untuk mengakhiri ikatan yang telah saya jalani selama bertahun-tahun dengan suami saya, Revanza. Saya tidak datang dengan alasan sepele, namun dengan kenyataan pahit yang harus saya hadapi. Suasana menjadi hening. Revanza yang duduk di sebelah pengacaranya menatap Naresha dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia merasa seolah-olah wajahnya berubah menjadi cermin yang memantulkan kesalahan-kesalahan yang telah ia perbuat. Di sisi lain, Nyemawar Tirsa, ibunya, duduk di belakang pengacara Revanza, wajahnya dipenuhi rasa khawatir, seolah tahu bahwa segalanya telah melampaui titik yang tak bisa diperbaiki. Naresha melanjutkan, suaranya penuh dengan kesedihan yang ia tahan. Saya bukan hanya istri yang terluka, tetapi juga perempuan yang telah dipermainkan.
Saya telah dipaksa untuk menerima pengkhianatan, baik dari suami saya maupun dari ibu mertuanya. Mereka memanfaatkan saya, menghancurkan hidup saya, sementara saya memberikan segalanya untuk mereka. Saya tidak bisa hidup seperti ini lagi, Yang Mulia. Saya tidak akan lagi menjadi boneka yang tak berdaya. Setiap kata yang keluar dari bibirnya seperti dentingan lonceng yang membangkitkan kesadaran dalam diri setiap orang yang hadir. Revanza, yang semula menunduk, kini mengangkat wajahnya, mata yang penuh penyesalan beradu dengan mata Naresha. Namun, tidak ada kata-kata yang bisa keluar. Tak ada yang bisa ia katakan untuk membela diri. Semua yang terjadi telah membawanya ke titik ini, dan ia tahu bahwa apapun yang ia katakan, itu tidak akan mengubah kenyataan. Hakim mengangguk pelan, menandakan bahwa ia mendengarkan dengan seksama. Apakah Tuan Revanza ingin memberikan tanggapan? Revanza mengangkat tangannya, namun suaranya tidak sepenuh hati seperti biasanya. Yang Mulia, saya mengakui kesalahan saya. Saya tahu saya tidak pantas meminta maaf, tapi saya berharap ini tidak berakhir seperti ini. Saya masih mencintai Naresha, dan saya menyesal atas apa yang telah saya lakukan. Namun, saya juga tahu bahwa saya telah melukai hatinya terlalu dalam. Naresha merasa sesak mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa pengakuan ini sudah terlambat. Cinta dan penyesalan tidak akan bisa menggantikan luka yang telah ditinggalkan dalam hatinya. Cinta tidak cukup untuk mengobati luka yang kalian buat, jawab Naresha dengan suara yang lebih tenang. Saya sudah cukup terluka. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Sidang berlanjut, namun Naresha merasa semakin yakin dengan keputusannya. Ini adalah langkah yang harus ia ambil, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kebebasan yang selama ini ia dambakan. Ia tidak akan lagi menjadi perempuan yang hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan. Semua yang ia miliki adalah kekuatannya, asandri, dan ia tak akan menyerah. Gugatan cerai ini bukan sekadar tentang mengakhiri hubungan dengan Revanza. Ini adalah tentang menegakkan harga dirinya, tentang mendapatkan kembali kontrol atas hidupnya. Dan meskipun proses ini terasa berat, Naresha tahu bahwa ini adalah awal dari hidup baru yang jauh lebih baik. Setelah rumah yang megah itu hancur, begitu pula dengan segalanya, tidak ada yang tersisa dari kehormatan yang dulu mereka banggakan. Revanza yang dulunya dipandang sebagai pria sukses, kini menjadi bahan gosip di setiap sudut desa. Bahkan tetangga yang dulu ramah, kini berbisik-bisik, mencerca dan menghakimi. Suara mesin ekskavator yang merobohkan rumah mertua Naresha masih bergema di telinga setiap orang, seolah menjadi simbol kehancuran yang lebih dari sekadar fisik. Hari itu, Naresha duduk di ruang tamunya, menatap keluar jendela. Ia tak merasa senang melihat keadaan itu. Rasa puas karena telah membalas dendam tak datang dengan sendirinya. Sebaliknya, ia merasa kosong. Segalanya telah berubah. Orang-orang yang dulu begitu menghormati Revanza, kini memperlakukannya dengan pandangan penuh ejekan. Ia tahu, meskipun pengkhianatan yang telah dilakukan suaminya sangat besar, namun tak ada yang bisa menghapus kenyataan bahwa mereka pernah menjadi bagian dari kehidupan itu. Namun, ia juga sadar bahwa kini ia bebas. Bebas dari segala yang mengekangnya selama ini. Di luar, terdengar percakapan tetangga yang tak bisa dihindari. Suara mereka mengalir seperti aliran air yang tak bisa dihentikan. Mereka berbicara tentang Revanza, tentang Nimur Tirsa, dan tentang Naresha, yang kini menjadi simbol pembalasan, dendam yang menyakitkan. Mereka berbicara tanpa henti, berputar-putar dari satu gosip ke gosip lainnya. Mereka bahkan membicarakan Clarissa, wanita yang dianggap menjadi penyebab semua kehancuran ini. Dengar-dengar, Revanza sama sekali nggak punya masa depan sekarang. Mau kemana dia? Rumah sudah hancur, uang habis, dan Clarissa? Itu wanita kaya tapi nggak mau dia terima lagi. Salah seorang tetangga berbicara dengan nada penuh kebencian. Yang lain menjawab, ya, itu karma. Naresha cuma sabar, ternyata dia yang paling pintar. Sampai rumah mertua pun bisa dihancurkan. Sungguh, kalau Revanza masih saja mengharap Clarissa, itu cuma mimpi. Semua itu sampai di telinga Naresha. Awalnya,
ia merasa kesal mendengarnya, tapi perlahan ia mulai terbiasa. Ia tahu bahwa apa yang orang-orang katakan adalah kenyataan yang tak bisa dihindari. Semua telah terjadi, dan tak ada lagi yang bisa diputarbalikkan. Revanza, suaminya, yang dulu dianggap sebagai pria yang punya segala-galanya, kini hanya menjadi lelaki yang tak dihargai oleh siapapun. Saat itu, Naresha teringat akan pertemuannya dengan Clarissa beberapa waktu lalu. Wanita itu, yang dulu terlihat anggun dan percaya diri, kini tampak berbeda. Naresha tahu bahwa Clarissa juga tengah merasakan dampak dari tindakan yang telah dilakukan bersama Revanza. Clarissa, dengan segala kekayaannya, tampaknya tak merasa nyaman dengan reputasinya yang kini tercemar. Revanza sendiri tak bisa lagi menatap dunia dengan bangga. Ia yang dulu tampil percaya diri di setiap pertemuan bisnis kini terlihat layu. Matahari yang dulu menyinari wajahnya kini redup. Setiap kali ia melangkah di jalan, orang-orang menatapnya dengan pandangan yang menusuk. Mereka tahu bahwa ia telah jatuh, dan mereka tak segan-segan menertawakannya. Namun, yang lebih memalukan baginya adalah penolakan Clarissa. Wanita itu, yang dulu ia anggap sebagai penyelamat dari semua masalahnya, kini menutup pintu hatinya dengan rapat. Setelah kejadian itu, Clarissa benar-benar menghindari Revanza. Bahkan dalam percakapan singkat yang mereka lakukan beberapa hari setelah rumah itu dihancurkan, Clarissa dengan jelas mengatakan, "Aku tidak membutuhkanmu, Revanza. Kau sudah terlalu terlambat. Kau pikir aku tidak tahu apa yang kau lakukan? Mengkhianatimu sendiri, aku tak bisa berada di samping pria seperti itu." Kata-kata itu seperti tamparan yang keras bagi Revanza. Ia tahu bahwa ia telah kehilangan semuanya, istri, keluarga, dan kini juga Clarissa. Dalam perjalanan hidupnya yang semula penuh harapan, kini hanya ada kehampaan yang melingkupi. Orang-orang yang dulu memujinya, kini hanya menyisakan cemoohan dan ejekan. Di sisi lain, Nymertirsa, ibunya, tak kalah terpuruk. Seiring dengan kehancuran rumah yang dulu menjadi simbol kesuksesan mereka, ia juga merasakan tekanan yang berat. Ia yang dulu memandang Naresha dengan pandangan merendahkan, kini harus menerima kenyataan pahit. Rumah yang ia banggakan hancur dalam sekejap, dan tidak ada yang bisa ia lakukan untuk memperbaikinya. Di matanya, Naresha kini menjadi musuh besar, yang tak bisa ia hadapi, bahkan jika ia mencoba memohon. Suatu hari, saat Naresha sedang berada di taman belakang rumahnya, ia melihat seorang tetangga tua mendekat. "Naresha, maafkan saya kalau saya ikut ngomongin keluarga suamimu kemarin. Tapi semua orang tahu mereka sudah jadi bahan tertawaan, bukan hanya di sini, tapi di seluruh desa," kata tetangga itu dengan hati-hati. Naresha hanya tersenyum datar. Ia tidak merasa marah, meskipun ia tahu bahwa gosip itu telah meluas. Semua sudah terjadi, dan apa yang dikatakan orang-orang tak lagi penting baginya. Namun, kata-kata tetangga itu tetap terasa tajam. "Saya tahu, tak masalah. Yang penting sekarang, saya punya hidup baru." Ia berdiri, menyapu tanah dengan langkah yang mantap. "Saya tidak akan kembali ke sana. Tidak untuk apapun. Semua yang terjadi sudah cukup. Biarkan mereka merasa malu. Itu harga yang mereka bayar." Naresha tahu bahwa ia sudah menjalani perjalanan panjang dan berliku. Kehidupan yang dulu penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan kini telah berakhir. Meskipun gosip dan gunjingan tetangga terus berlanjut, ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia tak lagi terikat pada masa lalu yang suram. Ia sudah bebas. Bebas dari semua yang mengekangnya, termasuk pengkhianatan yang disembunyikan oleh orang-orang yang paling ia percayai. Naresha berdiri di depan cermin besar di kamar tidurnya. Cermin itu, yang dulu hanya menjadi alat untuk merias wajah sebelum keluar rumah, kini memantulkan sosok wanita yang berbeda. Wanita yang lebih kuat, lebih tegar, dan lebih mandiri. Dia tidak lagi mengenakan pakaian sederhana seperti dulu, tidak lagi merasakan beban hidup yang menggerogoti hatinya. Di balik mata yang kini lebih tajam, Naresha merasakan perubahan besar dalam dirinya. Pahitnya pengkhianatan, runtuhnya rumah yang penuh kenangan, dan penghinaan yang datang dari orang-orang terdekat, semuanya membentuknya menjadi sosok yang lebih matang.
Ia telah melalui segala hal dengan penuh kesabaran, namun kini dia siap untuk melangkah jauh lebih maju. Hari-harinya berubah seiring dengan perubahan yang terjadi dalam dirinya. Naresha memutuskan untuk memulai hidup baru. Setelah semua yang dilalui, ia berkata saatnya untuk memfokuskan energi dan pikirannya pada hal-hal yang lebih berarti. Ia kembali ke dunia profesional yang sempat ditinggalkan. Dunia yang dulu ia cintai, tapi harus ditanggalkan demi memenuhi ekspektasi sebagai seorang istri yang baik, kini menjadi jalan untuk menemukan kembali dirinya. Naresha tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk memberi contoh pada wanita lain bahwa kekuatan sejati terletak pada keberanian untuk bangkit. Perjalanan ini dimulai dengan sebuah keputusan. Naresha mengambil alih kendali penuh atas perusahaan kecil yang sempat ia tinggalkan setelah menikah. Perusahaan itu, yang dahulu dikelola oleh ayahnya, kini kembali berada di tangannya. Keputusan ini datang dengan segala tantangan, tetapi Naresha tak gentar. Ia tahu bahwa dengan usaha dan kepercayaan dirinya, ia bisa membawa perusahaan itu maju, meski dunia bisnis yang ia hadapi kini jauh lebih kompleks dan penuh persaingan ketat. Tidak ada yang bisa menghentikanku sekarang, Naresha berkata pada dirinya sendiri saat menatap tumpukan dokumen dan laporan yang ada di meja kerjanya. Di luar jendela kantor, suara lalu lintas terdengar, tetapi Naresha lebih memilih untuk fokus pada apa yang ada di hadapannya. Ini adalah waktunya untuk membangun sesuatu yang baru, untuk menunjukkan pada dunia bahwa ia bukan lagi wanita yang dihancurkan oleh pengkhianatan, tetapi seorang pejuang yang bangkit dari reruntuhan. Pada hari pertama kembali bekerja, Naresha disambut dengan pandangan yang beragam. Beberapa rekan lama menyambutnya dengan senyuman, sementara yang lain tampak agak canggung. Namun Naresha tidak peduli. Baginya, apa yang terjadi di masa lalu adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus diterima. Ia tidak akan lagi membiarkan masa lalu menghantui langkahnya. Setiap kali ia merasa ada yang meragukan dirinya, ia hanya perlu mengingatkan diri bahwa ia bukan lagi wanita yang dulu, yang terpenjara oleh ketergantungan pada suami dan keluarganya. Kini, ia adalah wanita yang bisa berdiri sendiri, bahkan lebih kuat daripada sebelumnya. Dalam beberapa minggu pertama, Naresha bekerja lebih keras dari sebelumnya. Pekerjaan yang dulunya terasa seperti beban kini menjadi sumber kebanggaan dan semangat baru. Ia memimpin tim dengan penuh percaya diri, memberikan arahan yang jelas, dan tidak segan untuk memberi tantangan bagi mereka yang bekerja dengannya. Ia mengubah suasana kantor yang dulunya suram menjadi tempat yang penuh dengan energi positif. Rekan-rekannya mulai melihat perubahan dalam dirinya. Mereka yang sebelumnya meragukan kemampuan Naresha kini melihat seorang pemimpin yang kompeten, bijaksana, dan penuh tekad. Namun, kesuksesan di dunia profesional bukan berarti tanpa tantangan. Naresha tahu bahwa meskipun ia telah berhasil membangun kembali kariernya, ada banyak hal yang harus ia hadapi di luar sana. Dunia bisnis tetap penuh dengan kompetisi, dan Naresha harus membuktikan bahwa ia bisa lebih dari sekadar istri yang berbalas dendam. Ia ingin menunjukkan bahwa ia bisa mencapai puncak dengan cara yang sah dan penuh integritas. Di luar kantor, Naresha juga semakin aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Ia mulai menjadi pembicara di acara-acara yang membahas tentang pemberdayaan wanita dan kesetaraan gender. Setiap kali ia berbicara di depan audiens, Naresha merasa semakin diberdayakan. Ia ingin wanita lain tahu bahwa mereka tidak harus bergantung pada orang lain untuk merasa dihargai. Mereka bisa bangkit dari segala cobaan, melawan ketidakadilan, dan membangun hidup mereka sendiri. Suatu sore, setelah selesai menghadiri sebuah seminar tentang pemberdayaan perempuan di sebuah hotel mewah, Naresha berjalan keluar menuju mobilnya. Ketika ia menuju pintu masuk parkiran, seorang wanita muda mendekatinya. Wanita itu mengenakan jas berwarna biru navy dan terlihat sangat percaya diri. Dengan langkah pasti, dia berhenti di depan Naresha dan tersenyum. "Naresha, saya hanya ingin mengatakan sesuatu hal," kata wanita itu dengan lembut. Naresha menatapnya penuh perhatian, sedikit terkejut. "Ada apa?"
Saya membaca cerita Anda di salah satu artikel tentang bagaimana Anda bangkit setelah semua yang terjadi. Saya sangat terinspirasi oleh kisah Anda. Anda memberi saya harapan bahwa saya bisa melakukan hal yang sama. Wanita itu melanjutkan dengan mata yang penuh tekad. Naresha merasa tersentuh. Hatinya terasa hangat mendengar kata-kata itu. "Terima kasih," jawabnya tulus. "Saya hanya melakukan apa yang perlu dilakukan. Setiap wanita berhak untuk bahagia dan menjalani hidupnya dengan cara yang mereka pilih. Saya hanya ingin menjadi contoh bahwa kita bisa bangkit dari apapun, tidak peduli seberapa sulitnya." Wanita itu mengangguk penuh keyakinan. "Saya berharap bisa menjadi seperti Anda suatu hari nanti." Setelah wanita itu pergi, Naresha berdiri di sana, merenung sejenak. Ia menyadari bahwa keberhasilannya tidak hanya tentang apa yang ia capai di dunia profesional, tetapi juga tentang bagaimana ia menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ia telah melewati banyak rintangan, dan kini ia menjadi simbol bagi banyak wanita di luar sana yang merasa terjebak dalam kehidupan yang tidak memadai. Namun, Naresha tahu, ini baru permulaan. Langkah-langkahnya di dunia baru ini penuh dengan potensi yang belum sepenuhnya ia eksplorasi. Setiap hari adalah kesempatan untuk tumbuh dan menjadi lebih baik. Ia tidak akan pernah berhenti berjuang. Hidup baru yang ia mulai ini adalah hidup yang penuh dengan peluang, dan Naresha siap untuk memanfaatkannya sepenuhnya. Dengan semangat yang baru dan tekad yang bulat, Naresha melangkah maju, siap menghadapi dunia yang lebih besar dan lebih luas. Ia tahu bahwa meskipun perjalanan ini tidak mudah, ia memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Karena setelah semua yang telah terjadi, ia kini lebih kuat daripada sebelumnya. Malam itu, suasana di rumah Naresha terasa sunyi. Hanya suara detakan, jam dinding yang terdengar jelas, mengiringi langkahnya yang ringan di ruang tamu yang luas. Udara malam yang dingin masuk melalui celah jendela, namun Naresha tak merasakannya. Ia sibuk dengan pikirannya, mengatur rencana-rencana baru untuk proyek yang akan datang. Kesibukannya menjadi pelarian yang menyenangkan dari kenyataan pahit yang sempat mengguncang hidupnya. Setiap langkah yang ia ambil semakin mendekatkannya pada kehidupan yang ia inginkan, hidup yang tidak lagi ditentukan oleh orang lain. Namun, malam itu sesuatu yang tak terduga terjadi. Pintu depan rumah yang biasanya sunyi itu berbunyi, disertai dengan ketukan yang berat namun teratur. Naresha berhenti sejenak menatap pintu dengan perasaan yang bercampur aduk. Ketukan itu begitu familiar, namun ia mencoba untuk menepisnya. Mungkin hanya suara angin, pikirnya. Namun ketukan itu kembali terdengar, lebih keras kali ini. Dengan langkah mantap, Naresha menuju pintu depan. Ia tidak terburu-buru karena sudah tahu siapa yang ada di baliknya. Revanza. Suaminya, yang dulu begitu ia cintai, kini datang sebagai sosok yang tak dikenal. Dulu, ia adalah pria yang ia anggap sebagai belahan jiwanya, namun kini ia hanya seorang yang telah mengkhianatinya dan menghancurkan kehidupan mereka. Pintu dibuka, dan di depan sana berdiri Revanza, mengenakan jaket hitam yang lusuh. Wajahnya tampak memucat, matanya merah seperti habis menangis. Tubuhnya tampak lebih lemah, lebih rapuh daripada yang ia ingat. Revanza yang dulu terlihat penuh percaya diri, kini tampak seperti bayangan dari dirinya yang lama. Ia mengangkat tangan, berusaha menyentuh Naresha, tetapi wanita itu mundur, menjaga jarak. "Revanza, ada apa?" Naresha berkata, suaranya tenang namun penuh ketegasan. Ia sudah lelah dengan semua ini. Sudah cukup. Revanza menundukkan kepalanya, tampak sangat berbeda dari pria yang dulu. Kini, ia hanya terlihat seperti pria yang sudah terbuang, terluka oleh dunia yang ia buat sendiri. "Naresha, aku tahu aku salah. Aku tahu aku tak bisa menebus semuanya, tapi aku mohon, beri aku kesempatan satu kali lagi. Aku masih mencintaimu." Suara Revanza bergetar. Air matanya mengalir, dan ia berlutut di hadapan Naresha, sebuah posisi yang dulu tak pernah terbayangkan dalam imajinasi Naresha. Namun, Naresha hanya menatapnya. Suasana di sekeliling mereka terasa kian hening, seakan dunia berhenti sejenak
untuk menyaksikan momen yang tak pernah Naresha bayangkan akan terjadi. Revanza, suaminya, yang dulu telah begitu ia percayai, kini berlutut di depannya dengan air mata yang menetes tanpa henti. "Revanza," Naresha berkata perlahan, "apa yang kamu inginkan dariku? Aku tidak bisa kembali lagi. Aku sudah terlalu jauh melangkah." Revanza menatapnya, matanya yang penuh penyesalan mencoba mencari secercah harapan. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku hanya tahu bahwa aku sangat mencintaimu, Naresha. Aku menyesal. Semua yang terjadi, itu semua karena ibuku. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa keluar dari sini. Tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kamu kembali. Aku ingin kita kembali bersama." Naresha terdiam. Kata-kata itu seperti serpihan-serpihan kenangan yang kembali menghantui. Dulu, mereka pernah memiliki segala-galanya. Ia merasa seperti kehilangan bagian dari dirinya ketika mereka terpisah. Namun, semua itu sudah berlalu. Semua yang terjadi tak bisa diubah. Pengkhianatan yang begitu dalam, pengkhianatan yang tak hanya datang dari Revanza, tetapi juga dari Nyuar Tirsa, ibunya. Itu bukan hanya tentang cinta. Ini adalah tentang harga diri, tentang kepercayaan yang telah rusak dan tak bisa lagi dibangun. Aku sudah berusaha untuk melupakan semua yang terjadi. Tetapi aku tidak bisa, jawab Naresha, suaranya begitu tegas. "Aku tidak bisa kembali ke masa lalu, Revanza. Kamu tidak mengerti betapa sakitnya melihat kamu berselingkuh, mendengarkan ibumu yang mengendalikan hidup kita. Semua itu telah menghancurkan aku. Dan aku tidak akan pernah bisa melupakan itu." Revanza menangis lebih keras, tangisannya semakin parah. "Aku salah, Naresha. Aku benar-benar salah. Aku tidak tahu kenapa aku bisa begitu bodoh, dan aku sangat menyesal. Aku bahkan tidak tahu harus berkata apa lagi. Tapi aku mohon, beri aku kesempatan. Jangan tinggalkan aku seperti ini. Aku tidak bisa hidup tanpamu." Naresha merasa hatinya terhimpit. Ada rasa iba yang tumbuh, namun ia berusaha menepisnya. Ia harus kuat. Ia tidak bisa kembali lagi ke dalam pelukan pria yang sudah berkhianat padanya. Cinta itu mungkin pernah ada, namun kini telah berubah menjadi sesuatu yang hanya menyakitkan. Naresha tidak ingin lagi menjadi korban keadaan. Ia telah belajar bahwa hidupnya lebih berharga daripada hubungan yang penuh kepalsuan dan ketergantungan. "Tidak, Revanza," jawab Naresha akhirnya. Suaranya lebih lembut, tetapi penuh kekuatan. "Aku sudah cukup. Aku sudah cukup dikhianati. Dan sekarang saatnya aku untuk melanjutkan hidupku. Kamu punya ibumu. Kamu punya Clarissa. Aku tidak bisa menjadi bagian dari dunia yang seperti itu lagi." Revanza terdiam. Wajahnya tampak kaku, seperti terkejut oleh kenyataan yang baru saja diterimanya. Naresha memandangnya dengan pandangan yang tak bisa dijelaskan. Di matanya, bukan hanya ada kebencian tetapi juga kesedihan yang mendalam. Kesedihan karena ia harus merelakan sesuatu yang dulu begitu ia inginkan. "Istirahatlah, Revanza. Kamu sudah kehilangan semuanya," Naresha berkata tanpa rasa dendam, tetapi penuh pengertian. "Aku juga kehilangan diriku dulu. Sekarang saatnya, aku menemukan diriku kembali." Dengan perlahan, Naresha menutup pintu di depan Revanza. Ia mendengarkan suara tangisan Revanza yang semakin memudar hingga akhirnya tak terdengar lagi. Naresha menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Ia tahu keputusan ini akan sulit, tapi ia sudah memilih jalan ini. Ia sudah memilih untuk tidak kembali ke masa lalu yang penuh kepalsuan dan pengkhianatan. Di dalam rumah yang kini terasa lebih tenang, Naresha melangkah menuju ruang tamu, duduk di kursi panjang yang menghadap ke jendela besar. Hening, sepi. Tapi kali ini, sepi itu terasa damai. Ia merasa lega. Lebih baik merasa sendiri daripada hidup dalam kebohongan. Dan saat itulah ia tahu bahwa meskipun semuanya sudah terlambat, ia akhirnya bisa melangkah maju, tanpa beban. Hidupnya kini berada di tangan sendiri, dan ia siap untuk menghadapinya dengan kepala tegak. Hari itu, matahari bersinar cerah, menembus celah-celah awan yang berarak. Suhu udara terasa nyaman meskipun sedikit berangin.
Naresha berdiri di depan rumah barunya, menyaksikan mobil pengangkut barang yang sibuk membawa barang-barang ke dalam. Suasana di sekitar rumah baru ini terasa tenang dan damai. Daun-daun pepohonan di halaman berdesir lembut diterpa angin, seakan amat menyambut kedatangannya. Rumah baru itu lebih besar dan lebih megah dari rumah yang dulu ia tempati bersama Revanza. Letaknya di kawasan yang lebih tinggi, jauh dari keramaian kota. Taman kecil di depan rumah dikelilingi oleh pagar hitam yang kokoh, dan gerbang besar yang bisa terbuka dengan otomatis menambah kesan megah pada rumah itu. Naresha menghirup udara, segar dalam-dalam, merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia berjalan menuju halaman belakang rumah. Langkahnya mantap, dan matanya berbinar penuh harapan. Naresha tahu, ini adalah awal dari segalanya. Awal dari hidup baru yang akan ia bangun dengan tangan dan kekuatannya sendiri. Kehidupan yang tidak akan dipengaruhi oleh pengkhianatan dan penyesalan. Kehidupan yang tidak lagi akan bergantung pada orang lain. Di halaman belakang, ia melihat sebuah pohon kecil yang sudah siap ditanam. Tanah yang masih gembur dan segar, siap untuk menerima akar-akar yang akan tumbuh. Naresha menatap pohon itu dengan penuh harapan. Pohon itu adalah simbol hidupnya yang baru. Sebuah simbol bahwa ia, seperti pohon itu, akan tumbuh dengan kuat dan tegak meskipun sempat diterpa angin dan badai. Dengan hati-hati, Naresha menggali lubang di tanah menggunakan sekop kecil yang sudah disiapkan. Setiap gerakan yang ia lakukan terasa sangat berarti. Ia tidak terburu-buru, karena ia tahu bahwa setiap langkahnya kini adalah sebuah pilihan yang ia buat sendiri, bukan karena tekanan atau harapan orang lain. Semua yang ia lakukan hari ini adalah untuk dirinya sendiri, untuk kebahagiaannya. Semoga pohon ini tumbuh dengan kuat, kata Naresha pelan, sambil menatap pohon yang sudah ditanam. Dengan penuh harapan, ia merasa seolah-olah pohon itu mewakili dirinya, yang sedang berusaha untuk bangkit dan tumbuh meskipun sudah melewati banyak cobaan hidup. Saat pohon itu akhirnya terpasang dengan sempurna di tanah, Naresha berdiri tegak dan menyentuh tanah di sekitarnya. Ia tersenyum kecil merasakan kepuasan yang mendalam. Ia tahu, seperti pohon ini yang membutuhkan waktu untuk tumbuh, hidupnya juga akan membutuhkan waktu untuk kembali utuh. Tapi ia sudah siap untuk itu. Ia sudah siap untuk menghadapi apapun yang datang, karena kali ini ia tidak akan menyerah. Rumah barunya bukan hanya sekadar tempat tinggal. Itu adalah tempat di mana ia bisa merasakan kebebasan, tempat di mana ia bisa menemukan dirinya lagi, sebuah tempat yang penuh dengan kenangan baru yang akan ia ciptakan sendiri, tanpa adanya pengkhianatan atau kepalsuan. Setiap sudut rumah ini membawa kenyamanan dan kedamaian yang selama ini ia cari. Seiring berjalannya waktu, Naresha mulai menata hidupnya. Pekerjaannya semakin berkembang. Ia mendapatkan lebih banyak proyek, dan perusahaannya pun semakin maju. Ia menjadi simbol kekuatan perempuan yang tidak takut untuk bangkit setelah terjatuh. Orang-orang di sekitarnya mulai melihat perubahan besar dalam dirinya. Naresha yang dulu terlihat rapuh dan tergantung, kini menjadi sosok yang mandiri dan percaya diri. Namun, meskipun ia sudah merasa lebih baik, ada satu hal yang tetap ia simpan dalam hatinya. Kenangan tentang masa lalu yang tak bisa dihapus begitu saja. Tetapi ia tahu, kenangan itu bukan lagi menjadi beban. Ia sudah belajar untuk menerima semuanya, dan itu membuatnya lebih kuat. Setiap luka yang ia rasakan dulu telah menjadi bagian dari dirinya yang kini lebih tangguh. Di suatu malam yang tenang, Naresha duduk di teras rumah barunya, menikmati udara malam yang sejuk. Ia menatap langit yang penuh bintang, merasa seolah-olah bintang-bintang itu juga menyaksikan perjalanannya. Ia tersenyum kecil, merasa bangga pada dirinya sendiri. Aku bisa melalui ini semua, pikirnya. Aku bisa bangkit. Tiba-tiba, ia mendengar suara ketukan halus di pintu depan. Naresha mengerutkan kening sejenak, namun kemudian berdiri dan berjalan menuju pintu. Begitu ia membuka pintu, ia mendapati seseorang berdiri di ambang pintu. Itu adalah seorang wanita paruh baya, dengan rambut yang mulai memutih. Naresha mengenalnya, meskipun ia tidak mengharapkan kedatangannya. "Nyar, Tirsa?" tanya Naresha dengan nada tenang. "Ni." Tirsa berdiri di sana,
wajahnya tampak lesu dan penuh penyesalan. Wanita itu tidak berbicara seketika, hanya menatap Naresha dengan mata yang penuh rasa sakit. Ada banyak yang ingin ia katakan, tetapi semuanya terhenti di bibirnya. Naresha menatapnya dalam-dalam, namun tidak ada rasa kebencian di hatinya. Hanya ada perasaan kosong yang kini ia rasakan. Ia sudah melewati begitu banyak hal untuk sampai di titik ini, dan ia tidak akan kembali lagi ke masa lalu. Apa yang kamu inginkan, Ni Tirsa? Naresha bertanya dengan suara yang lebih lembut. Ni. Tirsa tampak ragu, sebelum akhirnya berkata dengan suara yang gemetar. Aku hanya ingin meminta maaf. Aku tahu aku sudah banyak menyakiti kamu. Aku tahu, aku tidak bisa mengubah semuanya, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Naresha hanya menatapnya beberapa saat. Ia merasa tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Semuanya sudah jelas. Meskipun Nyedor Tirsa meminta maaf, itu tidak akan mengubah apa yang telah terjadi. Semua itu telah menjadi bagian dari masa lalu yang harus ia tinggalkan. Aku sudah memaafkanmu, jawab Naresha pelan, tetapi dengan penuh keyakinan. Tapi aku tidak ingin kembali ke masa lalu. Aku telah menemukan hidupku yang baru, dan aku tidak akan membiarkan apapun merusak kedamaian yang kini aku miliki. Nih, Tirsa menunduk, wajahnya penuh rasa sesal. Namun, Naresha sudah tidak bisa lagi merasakan apa-apa selain kebebasan yang ia rasakan. Ia sudah memilih jalan hidupnya, dan itu adalah jalan yang ia tempuh tanpa harus kembali melihat ke belakang. Selamat tinggal, Ni Tirsa, kata Naresha dengan tegas, sebelum menutup pintu perlahan. Di luar, malam semakin larut. Naresha kembali, duduk di teras rumah, menatap pohon kecil yang telah ia tanam tadi. Ia tahu, seperti pohon itu, ia juga akan tumbuh menjadi lebih kuat. Semua luka, semua pengkhianatan, semuanya telah berlalu. Kini, hidupnya adalah miliknya sendiri. Hidup baru, yang penuh dengan harapan dan kebebasan.